Aku seorang perempuan yang membuka usaha kos di rumah. Setiap tengah malam aku mendengar suara-suara dari lantai atas saat suamiku mendadak tak ada di sampingku. Aku justru syok saat pergoki suami dan anak kosku sedang asik lakukan ini. Namaku Lia, usia 29 tahun. Aku menikah dengan Raka, pria yang kukenal sejak kuliah. Dulu, dia adalah laki-laki yang selalu datang ke kelas dengan rambut acak-acakan dan sepatu kotor. Tapi senyumnya, entah kenapa, selalu bisa membuatku lupa dengan segala hal. Kami bukan dari keluarga kaya, tapi kami punya mimpi sederhana. Punya rumah kecil hasil keringat sendiri, tempat kami bisa tertawa tanpa takut diganggu siapapun. Dan mimpi itu sempat menjadi nyata. Rumah mungil kami berdiri di pinggiran kota, berdinding cat krem muda yang masih berbau semen. Saat pertama kali pindah, aku menata semuanya dengan tanganku sendiri. Tirai biru yang kubeli dari pasar, dapur kecil dengan rak sederhana, dan pot bunga di depan rumah yang kutanam dengan harapan agar rumah ini selalu terasa hidup. "Lihat, Mas," kataku waktu itu sambil menunjuk bunga mawar yang baru kuncup. "Nanti kalau anak kita lahir, aku mau ajak dia siram bunga ini tiap pagi." Raka tersenyum kecil, merangkul bahuku. "Kamu tuh, udah kayak anak kecil aja. Tapi aku suka, Li. Rumah ini jadi terasa hangat gara-gara kamu." Aku bahagia. Sesederhana itu, tapi kebahagiaan, ternyata, tak selalu bertahan lama. Setelah menikah, Raka bekerja di toko elektronik di pusat kota. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk kebutuhan berdua. Namun ketika aku hamil 3 bulan dan harus berhenti kerja, semuanya berubah. Uang tabungan menipis, sementara kebutuhan terus bertambah. Setelah bayi kami lahir, kami menamainya Arka. Segalanya terasa seperti maraton yang tak pernah berhenti. Popok, susu, obat, baju bayi, semua serba mahal. Raka pulang setiap malam dengan wajah lelah. Kadang dia hanya duduk di depan televisi tanpa suara, menatap layar kosong, sementara aku di dapur menghitung uang receh di toples kaca. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara. "Mas," suaraku pelan, hampir tenggelam di antara suara jangkrik. "HM." Raka menoleh setengah malas, masih memainkan sendok di gelas kopinya yang sudah dingin. Aku kepikiran sesuatu. "Apa?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Kita buka kamar kos saja, Mas. Di belakang masih ada 2 kamar kosong. Lumayan buat tambahan." Raka terdiam. Dia menatapku lama, seolah menimbang setiap kata yang barusan keluar dari mulutku. "Kos?" katanya akhirnya. "Kamu yakin, Li? Capek loh ngurusin orang lain. Belum lagi kalau rewel, kalau nggak bayar tepat waktu." Aku tersenyum kecil, mencoba meyakinkan. "Aku bisa urus, Mas. Arka juga udah agak besar. Aku butuh kegiatan, biar nggak terus-terusan mikirin uang. Lagian, kita cuma perlu pasang pintu, kasur, sama kipas. Sisanya bisa pelan-pelan." Raka menghela napas panjang. "Aku nggak mau kamu capek, Li." "Capek nggak apa-apa, Mas. Aku cuma nggak mau lihat kamu pulang terus gelisah tiap malam." Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Beberapa menit kemudian, Raka mengangguk pelan. "Ya sudah. Kita coba, ya. Tapi jangan terlalu berat di kamu." Aku tersenyum lega, menatapnya dengan mata berkaca. "Makasih, Mas." Beberapa minggu berikutnya, aku mulai sibuk menyiapkan semuanya. Dinding kamar belakang ku bersihkan, lantainya kusapu berkali-kali sampai berkilau. "Mas, lihat deh, kalau aku kasih tirai warna kuning, kamarnya jadi kelihatan cerah, kan?" tanyaku sambil mengangkat kain tirai ke jendela. Raka hanya mengangguk sambil memaku gantungan di dinding. Iya, kamu seneng banget, ya? Kayak mau nyiapin kamar buat tamu penting aja." Aku terkekeh. "Ya, siapa tahu nanti yang kos anak perantauan yang sopan dan rajin. Lumayan, rumah kita jadi ramai." Raka menggeleng kecil tapi ikut tersenyum. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat sinar semangat di matanya lagi. Sebulan kemudian, 2 kamar di belakang itu resmi disewakan.
Penghuni pertamaku seorang mahasiswi jurusan farmasi, namanya Dinda. Anak baik, sopan, dan jarang keluar malam. Sedangkan kamar satunya diisi oleh Rani, pegawai butik yang sering pulang larut tapi selalu bayar tepat waktu. Awalnya semuanya berjalan lancar. Aku merasa rumah kecil kami kembali hidup. Setiap pagi Dinda menyapa sambil membawa termos air panas, dan setiap malam Rani suka ngobrol sebentar di dapur sambil minum teh. "Bu Lia, ini puding saya buat tadi siang. Cobain ya," kata Dinda suatu sore. "Wah, makasih, Din. Kamu baik banget." Raka pun tampak senang. Kadang dia bantu memperbaiki keran kamar mandi atau memasang lampu di kamar kos tanpa diminta. Namun, seiring waktu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Malam itu aku sedang menidurkan Arka, ketika aku mendengar tawa dari dapur. Suara Rani. Awalnya aku tak peduli, tapi setelah beberapa menit, tawa itu makin keras, disertai suara Raka yang ikut tertawa. Aku diam. Bukan karena marah, tapi karena hatiku tiba-tiba terasa aneh. Setelah Arka tertidur, aku berjalan pelan ke dapur. Dari celah pintu, kulihat Raka berdiri di dekat meja makan, sementara Rani duduk di kursi, menatapnya dengan senyum lebar. "Mas Raka ini lucu banget, deh," kata Rani sambil tertawa. "Saya sampai nggak nyangka bapak-bapak kayak Mas masih bisa bercanda kayak anak muda." Raka menggaruk kepala sambil tertawa malu. "Ah, bapak-bapak dari mana? Saya masih muda, Bu. Istri saya aja yang suka manggil Mas, biar kelihatan sopan." Aku menggigit bibir. Rasanya dadaku sesak. Ku coba menenangkan diri, masuk kamar lagi, tapi malam itu aku tak bisa tidur. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi suasana di meja makan berbeda. "Mas, tadi malam ngobrol sama Rani ya?" tanyaku sambil menatap piring. Raka mengangkat alis. "Iya, kenapa?" "Udah malam, loh." Dia menatapku, lalu menghela napas. Dia cuma minta tolong perbaiki kompor. "Kenapa? Kamu cemburu?" Aku menatapnya lama. "Bukan cemburu, Mas. Cuma, nggak enak aja. Rumah ini kecil, tetangga bisa salah paham." Raka diam sejenak, lalu menatapku dengan nada dingin. "Lia, jangan mikir yang aneh-aneh. Aku kerja seharian, capek. Kalau aku bantu orang, jangan selalu kamu kaitkan sama perasaan." Aku terdiam. Kalimat itu seperti tamparan. Malam-malam berikutnya, aku mulai sering mendengar mereka berbicara di dapur, kadang tertawa, kadang berbisik. Aku ingin percaya suamiku. Aku ingin yakin bahwa semua hanya salah paham. Tapi instingku, entah kenapa, terus berteriak. Sampai suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian, Rani datang dengan wajah malu-malu. "Bu Lia, Mas Raka ada?" Aku menatapnya heran. "Masih di toko, belum pulang." "Oh," dia tersenyum tipis. "Saya cuma mau kasih kue, kemarin Mas bantuin betulin stop kontak di kamar. Saya belum sempat bilang makasih." Aku tersenyum kaku. "Oh iya, nanti saya sampaikan." Saat dia berlalu, aku menatap kue di tanganku. Dalam hati kecilku, ada sesuatu yang runtuh. Malam itu aku duduk di ruang tamu sendirian. Rumah sudah sepi. Arka tidur pulas di kamar. Raka belum pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan tangan gemetar. "Bu Lia, maaf ya, saya tetangga sebelah. Tadi lihat suami ibu nganter Mbak Rani naik motor arah jalan raya." Dunia seakan berhenti. Suara di ujung sana masih terdengar samar, tapi kepalaku berdengung. Aku menatap dinding rumah kami, catnya sudah mulai pudar. Aroma semen yang dulu membuatku bahagia kini hanya menyisakan dingin. Aku duduk lama di kursi itu, menatap pot bunga di depan rumah yang kini layu. Rumah ini dulu kami bangun dengan cinta. Tapi sekarang, aku mulai bertanya-tanya. Apakah cinta yang kubangun dari ketulusan bisa runtuh hanya karena seseorang lupa bersyukur? Aku tak tahu. Yang ku tahu, malam itu aku tak menangis. Aku hanya menatap langit gelap dan berbisik, pelan. Kalau cinta ini harus diuji, semoga aku cukup kuat untuk melewatinya.
Kamar pertama akhirnya terisi. Seorang mahasiswi muda datang membawa koper kecil berwarna abu-abu dan wajah lelah yang tetap berusaha tersenyum sopan. Namanya Sinta, 21 tahun, anak perantauan dari Purwokerto yang baru diterima di universitas negeri di kota ini. Tubuhnya kecil, kulitnya kuning langsat, dan nada bicaranya halus, penuh tata krama yang jarang kutemui akhir-akhir ini. "Permisi, Bu. Ini rumah yang ada tulisan kos untuk wanita, ya?" Tanyanya sambil berdiri di depan pagar, menunduk sopan. "Iya, benar. Kamu Sinta, kan? Yang kemarin was saya?" Dia mengangguk, tersenyum canggung. "Iya, Bu. Maaf, agak telat, tadi nyasar." Aku tertawa kecil. Namanya juga anak baru. "Ayo, masuk dulu. Nanti saya tunjukin kamarnya." Sinta melangkah pelan masuk ke halaman rumah. Matanya berkeliling, mengamati pot bunga yang kupajang di depan rumah. "Wah, bunganya banyak banget, Bu. Saya suka sekali lihat bunga." Aku menoleh sambil tersenyum bangga. "Kalau kamu rajin siram, boleh aja bantuin. Biar cepat tumbuh subur." Dia terkekeh malu. "Boleh, Bu. Senang malah." Kamar yang kusediakan untuknya adalah kamar di bagian belakang, dekat dapur. Cat dindingnya warna krem muda, dengan tirai biru muda yang baru kupasang minggu lalu. "Nah, ini kamarnya. Gimana? Nggak terlalu sempit, kan?" Sinta masuk pelan, menaruh kopernya di pojok, lalu menyapu pandangan ke sekeliling. "Bagus banget, Bu. Bersih." Saya kira kamarnya kecil dan gelap, ternyata terang juga. Aku ikut masuk, menepuk kasur busa di sudut kamar. "Kasurnya baru, loh. Bantalnya juga. Kalau kurang sesuatu, bilang aja ke saya." Dia mengangguk cepat. "Iya, Bu. Terima kasih." "Ya, saya jadi nggak canggung." Aku tersenyum hangat. "Santai aja, Sin. Di sini kamu anggap rumah sendiri. Kalau mau masak, dapurnya bisa dipakai bareng. Asal jaga kebersihan, ya." "Siap, Bu." Aku menatapnya sesaat. Ada sesuatu dari gadis itu yang membuatku langsung merasa nyaman. Mungkin karena wajahnya polos, atau karena sikapnya yang lembut dan sopan, entahlah. Tapi sejak hari pertama, aku seperti sudah menganggapnya adik sendiri. Hari-hari pertama berjalan menyenangkan. Setiap pagi, aku biasa menyiapkan sarapan untuk Raka sebelum berangkat kerja. Biasanya hanya nasi goreng sederhana atau roti dan telur ceplok. Tapi sejak ada Sinta, aku mulai menambah porsi sedikit. Suatu pagi, saat aku menyiapkan roti panggang, Sinta keluar dari kamarnya sambil mengucek mata. "Pagi, Bu." Suaranya serak, tapi senyumnya tulus. "Pagi juga. Ayo sarapan dulu. Saya bikin roti, masih hangat." Dia tampak canggung. "Waduh, saya malu, Bu. Nanti dikira numpang makan terus." Aku menatapnya sambil tertawa kecil. "Ah, kamu ini. Sekali-sekali nggak apa-apa. Lagian roti saya kebanyakan. Raka juga kadang cuma makan separuh." Sinta duduk di meja makan dengan hati-hati. Tangannya gemetar sedikit saat mengambil roti. "Wah, Ibu baik banget. Saya kayak tinggal sama keluarga sendiri." Aku tersenyum lembut, menatapnya. "Anggap aja rumah ini rumahmu juga." Dia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Saya jadi ingat ibu saya di kampung. Biasanya beliau yang nyiapin sarapan kayak gini. "Sudah lama nggak pulang?" tanyaku. "Baru 2 bulan, Bu. Tapi rasanya udah kangen banget. Ibu saya sendirian di rumah, jualan sayur di pasar." Aku terdiam sejenak, ikut merasakan rindu yang terpancar dari suaranya. "Kalau gitu, kamu harus rajin belajar, biar nanti bisa bikin ibumu bangga." Sinta tersenyum, lalu menunduk. "Iya, Bu. Saya janji." Sejak hari itu, aku makin dekat dengan Sinta. Dia sering menemaniku ngobrol di dapur, atau bantu nyapu halaman saat pagi.
Kadang kami berbagi resep sederhana, dari tumis kangkung sampai sup sayur. Raka pun tampaknya menyukai keberadaan Sinta di rumah kami. Anak itu sopan banget. Li, enak kalau semua penghuni kos kayak dia, katanya suatu malam sambil meneguk kopi. Aku mengangguk. Iya, Mas. Dia rajin juga, nggak pernah berisik. Ya, syukurlah. Paling nggak rumah ini jadi agak rame. Kamu juga ada teman ngobrol selain Arka? Aku tersenyum kecil. Iya, bener juga. Namun, kadang ada momen kecil yang terasa aneh. Suatu sore, saat aku pulang dari pasar, kudapati Raka sedang membantu Sinta memperbaiki rak buku di kamarnya. Mas, ngapain? Tanyaku sambil menaruh kantong belanja. Oh, ini, Sin minta tolong benerin raknya. Kendor sekrupnya, jawab Raka tanpa menoleh. Sinta buru-buru menegakkan badan, wajahnya memerah. Maaf ya, Bu. Tadi raknya hampir jatuh. Saya takut nanti kena anak ibu kalau main ke belakang. Aku tersenyum, mencoba menepis perasaan janggal yang tiba-tiba muncul. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih udah hati-hati. Udah selesai, kok, kata Raka sambil mengelap keringat. Cuma butuh dikencengin dikit. Aku hanya mengangguk, tapi malam itu aku tak bisa tidur nyenyak. Entah kenapa, pikiranku terus memutar adegan tadi, cara Sinta menunduk malu, nada lembut suaranya, dan ekspresi Raka yang tampak terlalu ramah. Pagi berikutnya, Sinta mengetuk pintu dapur saat aku sedang membuat teh. Bu Lia, boleh bantu? Wah, ayo. Mau bikin apa? Dia tersenyum manis. Saya bawa pisang dari pasar. Pengen goreng bareng aja. Aku tertawa kecil. Wah, kamu tahu aja ibu doyan gorengan. Kami akhirnya menghabiskan pagi itu sambil mengobrol di dapur. Obrolan kami ringan, tentang kampus, teman kosnya yang cerewet, sampai harga minyak goreng yang naik. Tapi di sela tawa kami, aku sadar, kehadiran Sinta membuat rumah ini terasa berbeda. Ada kehangatan baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, sesuatu di dalam diriku juga mulai gelisah. Mungkin karena caranya bicara yang selalu lembut pada Raka, atau karena aku sering memergoki mereka saling sapa dengan tawa kecil. Seperti sore itu, ketika aku sedang menjemur pakaian. Raka baru pulang, masih mengenakan seragam toko elektroniknya. Sinta kebetulan sedang duduk di kursi depan, menulis tugas. Baru pulang, Mas, sapa Sinta ramah. Iya, capek banget. Sin, toko ramai. Wah, semangat, Mas. Nanti malam saya bikinin teh manis. Ya, biar segar. Aku mendengarnya dari dalam, dan hatiku tercekat. Teh manis? Biasanya aku yang selalu menyiapkan itu untuk Raka. Aku tak langsung menegur, hanya diam, menelan rasa aneh yang muncul seperti benang halus melilit dada. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasa Sinta sedikit berubah. Dia jadi lebih sering keluar kamar malam-malam. Alasannya macam-macam, kadang mau cuci piring, kadang bilang haus dan mau ambil air. Tapi entah kenapa, tiap kali aku bangun malam untuk menyusui Arka, aku sering melihat lampu dapur menyala. Suatu malam aku sengaja keluar. Jam menunjukkan pukul 11:30. Kuintip dari pintu kamar, kulihat bayangan dua orang di dapur. Sinta dan Raka. Aku berdiri kaku. Mereka tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak cepat. Raka duduk di kursi, sementara Sinta berdiri sambil menuangkan teh ke gelas. Maaf ya, Mas. Saya nggak sengaja bangunin. Suara Sinta pelan, nyaris berbisik. Nggak apa-apa. Aku juga belum bisa tidur, jawab Raka dengan nada datar. Sinta tersenyum, menaruh gelas di depan Raka. Tehnya hangat. Mas, jangan diminum pas masih panas. Aku menggenggam pintu erat-erat. Napasku tercekat. Kupikir mungkin aku berlebihan, tapi ada rasa tak enak yang tak bisa kupungkiri. Aku kembali ke kamar tanpa suara, menatap langit-langit sambil menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Keesokan harinya, aku tetap bersikap biasa.
seolah tidak ada apa-apa. Sinta, nanti sore aku mau ke pasar. Kamu mau titip sesuatu? Tanyaku sambil melipat baju. Dia menoleh dari meja makan. Beli cabai, Bu? Saya mau bantu masak nanti malam. Aku tersenyum tipis. Boleh. Tapi dalam hatiku, ada perasaan tak menentu yang mulai tumbuh. Seperti bunga yang dulu kutanam di depan rumah ini, tapi kini layu tanpa alasan. Aku tak tahu apakah yang kulihat malam itu hanya kebetulan, atau awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Awalnya aku selalu berpikir, tak ada yang salah dari kebaikan hati suamiku. Raka memang bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi dia ramah pada siapapun. Bahkan pada tetangga yang baru kami kenal, dia selalu menyapa dengan sopan. Maka saat dia mulai bersikap akrab dengan Sinta, aku tidak merasa aneh. Kupikir, itu hal wajar. Tapi, seiring waktu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda. Sore itu aku sedang di dapur, menumis kangkung sambil menggendong Arka yang rewel. Suara tawa tiba-tiba terdengar dari arah teras. Mas, tolongin dong laptopku error. Suara Sinta terdengar manja, tapi masih dalam batas sopan. Oh, gampang itu, jawab Raka cepat. Coba aku lihat dulu. Aku menoleh sekilas dari jendela dapur. Raka duduk di kursi rotan, sementara Sinta bersimpuh di lantai di sampingnya. Mereka tampak serius melihat layar laptop, tapi di sela-sela percakapan, aku mendengar tawa kecil mereka. Wah, ternyata cuma kabel chargernya longgar, kata Raka sambil tertawa. Ya ampun, masa cuma itu? Sinta ikut tertawa, menepuk jidatnya pelan. Malu banget, deh, Mas. Aku tidak berkata apa-apa. Kupaksakan diriku tetap menumis, meski tangan terasa gemetar. Aku bilang pada diri sendiri, Raka hanya membantu. Tidak lebih. Tapi dada ini terasa sesak. Seperti ada duri kecil yang menusuk perlahan setiap kali mendengar tawa mereka menyatu. Hari-hari berikutnya, keakraban itu makin sering kulihat. Pagi-pagi saat Raka belum berangkat kerja, Sinta sering keluar kamar membawa sapu, pura-pura menyapu halaman padahal hanya agar bisa menyapa. Mas Raka, pagi. Mau berangkat? Ya? Iya, Sin. Mau ke toko? Wah, rajin amat nyapunya. Sinta tertawa kecil, biar rumah ibu kelihatan bersih. Dari dalam dapur, aku mendengar semua itu. Aku menahan napas, lalu menutup pintu dapur agar suara mereka tak terdengar lagi. Tapi bukannya tenang, hatiku justru makin gelisah. Malamnya, saat kami makan malam berdua setelah Arka tidur, aku mencoba membuka pembicaraan. Mas, ucapku pelan, HM. Raka masih sibuk dengan ponselnya. Kamu tadi bantu Sinta lagi, ya? Dia menatapku sejenak, lalu mengangkat bahu. Iya, laptopnya ngehang. Kenapa? Aku mencoba tersenyum. Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Dia meletakkan sendok, menatapku lebih lama. Kamu kenapa sih, Li? Kok kayaknya belakangan ini suka nanya-nanya begitu? Aku menelan ludah. Nggak, Mas. Aku cuma takut aja kamu capek. Kan kerja di toko aja udah banyak ngurus elektronik. Sekarang di rumah masih aja benerin laptop orang. Raka mendengus pelan, setengah kesal. Ya ampun, cuma benerin laptop aja, Li. Kamu tuh mikirnya jauh banget. Kasihan loh anak itu, masih kuliah, sendirian. Nggak ada yang bantu. Aku menunduk, menatap nasi yang tak sanggup kutelan. Iya, aku ngerti. Tapi dalam hati, aku tahu, aku tidak benar-benar mengerti. Yang aku rasakan hanyalah campuran antara cemburu, takut, dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Hari berganti, tapi suasana di rumah tak lagi sama. Sinta semakin sering muncul di waktu-waktu yang ganjil. Pernah suatu siang, aku sedang menyuapi Arka di ruang tengah ketika Sinta datang membawa sepiring pisang goreng. Bu, saya gorengin pisang nih, kebanyakan. Mau bagi sama ibu dan Mas Raka. Aku menatap piring itu dengan senyum sopan. Wah, makasih, Sin. Taruh aja di meja. Raka yang sedang duduk di sofa langsung menoleh. Wah, ada pisang goreng nih. Kamu yang bikin, Sin? Iya, Mas. Tapi gosong dikit nih.
katanya sambil tertawa kecil. Gosong juga tetap enak, kok. Raka bangkit, mengambil satu, lalu menggigitnya. Enak banget. Aku diam. Hanya menatap tanpa ekspresi. Ada rasa aneh melihat Sinta tertawa malu sambil menunduk. Dan Raka menikmati gorengan itu seolah buatan koki ternama. Setelah Sinta kembali ke kamarnya, aku menatap Raka dengan nada datar. Enak, ya? Dia menoleh cepat. Hah? Oh, iya, lumayan. Padahal kalau aku yang goreng gosong dikit aja, kamu udah ngomel. Raka menghela napas panjang. Li, jangan mulai lagi, deh. Kamu itu kenapa sih akhir-akhir ini suka baper gak jelas? Aku menggigit bibir. Aku gak baper, Mas. Aku cuma merasa kamu berubah. Raka meletakkan piringnya, menatapku tajam. Berubah gimana? Aku masih kerja, masih pulang ke rumah, masih bantu kamu. Apa kurang? Aku diam. Aku tak ingin bertengkar, tapi air mataku hampir jatuh. Beberapa hari berikutnya, aku mencoba menahan diri. Aku tidak mau jadi istri yang terlalu mengekang. Tapi kejadian-kejadian kecil terus mengusikku. Sore itu, aku sedang menjemur pakaian ketika ku dengar suara dari ruang depan. Mas, bisa bantuin pasang printer saya? Suara Sinta lagi. Printer? Raka tertawa. Kamu beli yang model baru, ya? Coba lihat sini. Ini, Mas. Tapi saya nggak ngerti coloknya di mana. Aku mengintip sedikit dari jendela. Raka jongkok di depan printer. Sementara Sinta berdiri di belakangnya, menunduk sedikit. Jarak mereka terlalu dekat. Terlalu. Aku menarik napas panjang, menahan diri untuk tidak keluar dan menegur mereka. Tapi hatiku bergetar hebat. Saat malam tiba, aku tak tahan lagi. Mas, kataku pelan di ruang tengah. Kamu gak merasa terlalu sering bantu Sinta? Raka menoleh, keningnya berkerut. Maksud kamu apa? Aku lihat kamu sekarang lebih sering ngobrol sama dia daripada sama aku. Ya Tuhan, Lia? Suaranya meninggi. Kamu tuh cemburu sama anak kos? Anak seumuran segitu yang cuma minta tolong soal printer, laptop, apalah itu. Aku menatapnya tajam. Kamu pikir aku bodoh? Mas, aku lihat sendiri caramu senyum ke dia. Cara kamu bercanda. Kamu bahkan nyari alasan buat ngobrol. Raka berdiri, suaranya meninggi. Kamu tuh capek banget. Li, hidup susah gini, masih aja dicurigain. Aku cuma pengen bantu orang, tapi kamu malah nganggap aneh. Aku tuh cuma berbuat baik. Ngerti? Aku menunduk, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Tapi aku istrimu, Mas. Aku juga butuh kamu bicara sama aku, bukan sama orang lain. Raka terdiam. Napasnya berat. Akhirnya dia duduk kembali, tapi suaranya melemah. Li, aku gak ada apa-apa sama dia. Sumpah, aku cuma kasihan. Dia itu jauh dari keluarga. Aku cuma mikir, kalau aku bisa bantu, kenapa enggak? Aku menatapnya lama. Bantu boleh, Mas. Tapi jangan sampai aku merasa jadi orang asing di rumah sendiri. Raka tak menjawab, hanya menatap lantai dengan wajah murung. Malam itu aku tidur membelakangi dia. Aku menangis diam-diam, memastikan suamiku tidak mendengar. Rasanya sakit. Bukan karena aku tahu dia selingkuh. Bukan. Tapi karena aku merasa kehilangan seseorang yang dulu membuatku merasa aman. Keesokan harinya, saat Raka berangkat kerja, Sinta keluar kamar, membawa buku kuliah dan senyum yang sama seperti biasanya. Pagi, Bu. Mau saya bantu nyapu? Aku menatapnya, mencoba tersenyum. Gak usah, Sin. Ibu bisa sendiri. Sinta tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk dan berjalan pergi. Aku memperhatikan punggungnya dari jauh, lalu menatap halaman rumah kami yang dulu terasa hangat. Kini seperti ruang asing yang penuh bayangan. Hari-hari belakangan terasa ganjil. Bukan karena ada yang berubah di rumah kami secara fisik. Dindingnya masih berwarna krem muda, tirai masih sama, pot bunga di depan rumah masih kukuruskan setiap pagi, tapi karena suasananya berbeda. Ada hawa yang aneh,
seperti sesuatu yang bersembunyi di balik tawa dan percakapan yang terdengar biasa. Sinta masih seperti biasanya, ramah, sopan, dan selalu menyapa setiap kali bertemu. Tapi entah mengapa, aku sering menangkap tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang terlalu lama saat Raka bicara. Tatapan yang tidak seharusnya muncul dari seorang penghuni kos kepada pemilik rumah. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian di belakang rumah, aku mendengar suara mereka dari teras. Suara Raka dan Sinta. Tertawa. Bukan sekadar tawa sopan, tapi tawa yang hangat, seperti dua orang yang nyaman satu sama lain. Aku berhenti sejenak, menatap tumpukan pakaian di tanganku, lalu memutuskan untuk melihat. Dari celah jendela dapur, aku bisa melihat mereka duduk berdekatan di kursi panjang. Sinta sedang memegang ponsel, memperlihatkan sesuatu pada Raka. "Mas, ini lucu banget. Deh, nih, lihat." Raka tertawa kecil. "Hahaha, iya lucu. Tapi kamu ngeditnya pakai aplikasi apa?" "CapCut, Mas. Nih, coba lihat. Aku ajarin deh kalau Mas mau belajar." "Oh ya? Wah, bisa tuh, biar aku nggak gaptek." Aku menggigit bibir. Tidak ada yang salah secara eksplisit. Tapi, kenapa terasa salah? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang mengganjal di dada setiap kali melihat mereka begitu? Aku mencoba menepis perasaan itu. Mungkin cuma salah paham. Mereka cuma ngobrol biasa. Namun malamnya, perasaan itu kembali mengganggu. Saat aku sedang menidurkan bayi kami, aku mendengar langkah pelan di luar kamar. Raka. Katanya mau keluar sebentar, katanya ingin merokok di teras. Aku tak berpikir macam-macam. Tapi kemudian, dari sela pintu, aku melihat bayangan dua orang di halaman depan. Sinta keluar juga. Masih mengenakan daster panjang warna abu-abu. Rambutnya digerai, wajahnya hanya diterangi lampu teras. Mereka bicara pelan. Aku tak bisa mendengar jelas, tapi sesekali terdengar tawa lirih. Dadaku terasa sesak. Bayi di pelukanku mulai menggeliat, seolah ikut merasakan kecemasan yang kupendam. Aku menunduk, mencium keningnya, mencoba menenangkan diri. Jangan berpikir buruk, Lia. Jangan buru-buru menuduh. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Sinta membantu menyapu halaman seperti biasanya, lalu masuk ke dapur sambil berkata manis. "Bu Lia, saya bantu masak ya. Soalnya nanti siang Mas Raka belum makan, kan?" Nada suaranya lembut, tapi kalimat itu menamparku halus. Kenapa dia lebih tahu Raka belum makan daripada aku? Aku tersenyum tipis, menahan perasaan aneh yang muncul. "Gak usah, Sinta. Biar aku aja yang masak. Kamu istirahat aja, udah kuliah seharian." Dia menatapku sebentar sebelum mengangguk pelan. "Baik, Bu." Namun sejak hari itu, aku mulai lebih waspada. Setiap kali Raka pulang kerja, aku memperhatikan interaksi mereka. Kadang Sinta menyambutnya duluan di depan rumah. Kadang Raka malah bercanda soal makanan. "Sinta, masakannya enak banget ya kemarin. Bikin lagi dong." Padahal aku tahu, yang masak itu aku. Tapi Raka menyebut nama Sinta. Entah bercanda, entah tidak sadar, tapi aku merasa seperti dipinggirkan di rumahku sendiri. Malam berikutnya, aku tak bisa tidur. Bayiku sudah lelap di boks kecil di samping tempat tidur. Raka belum masuk kamar. Katanya sedang memperbaiki motor di depan rumah. Tapi waktu kulihat jam dinding, sudah lewat jam 11 malam. Aku bangun pelan, menapakkan kaki ke lantai dingin. Langkahku kubuat senyap, menahan detak jantung yang terasa menggema di dada. Dari celah gorden, aku bisa melihat cahaya remang dari kamar Sinta. Tirainya tertutup, tapi dari pantulan di kaca jendela dapur, aku melihat bayangan dua orang di dalam. Satu duduk, satu berdiri. Gerakannya samar, tapi aku tahu betul, itu tubuh Raka. Tanganku gemetar. Napasku memburu. Antara ingin membuka pintu dan menyerbu ke dalam, atau pura-pura tak tahu. Aku berdiri di sana cukup lama, menatap cahaya itu seperti orang bodoh, hingga akhirnya lampu di kamar itu mati. Pagi harinya, Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Ia bersikap seolah tak terjadi apa-apa. "Sayang, aku berangkat dulu ya. Hari ini toko ramai," katanya.
ucapnya sambil merapikan rambut di depan kaca. Aku menatapnya datar. Kamu semalam sampai jam berapa di depan? Dia terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Nggak lama, kok. Cuma ngerokok bentar. Aku mengangguk. Sendirian? Ya iyalah. Emang mau sama siapa lagi? Jawabnya cepat. Nada suaranya sedikit meninggi, seperti ingin menutup percakapan. Aku tidak memperpanjang. Hanya mengangguk sambil menunduk. Tapi dalam hati, keyakinanku mulai goyah. Siangnya, Sinta keluar dari kamar dengan wajah sedikit pucat. Sinta, kamu semalam begadang ya? Tanyaku lembut. Dia tampak terkejut, lalu buru-buru tersenyum. Iya, Bu. Lagi ngerjain tugas. Jam berapa selesainya? Sekitar 1:30, Bu. Aku menatap matanya dalam-dalam. Ada kilatan gugup di sana, tapi ia cepat memalingkan wajah. Hari-hari berikutnya, suasana rumah berubah. Aku merasa seperti tinggal dengan dua orang asing yang berusaha menutupi sesuatu. Raka mulai jarang menatap mataku, sedangkan Sinta lebih banyak mengurung diri di kamar. Sampai suatu sore, ketika hujan turun deras. Aku baru saja selesai menyusui bayi kami ketika listrik padam. Rumah gelap. Aku mengambil senter kecil, melangkah pelan menuju dapur untuk memeriksa lilin. Tapi langkahku terhenti ketika mendengar bisikan pelan dari arah kamar Sinta. Aku mendekat. Suara itu jelas. Mas, jangan di sini. Ibu bisa dengar. Tenang aja, cuma sebentar. Aku membeku. Dunia seperti berhenti berputar. Suara napas mereka bercampur dengan suara hujan di atap, menciptakan paduan yang menghancurkan batinku. Tanganku menggenggam senter erat-erat, tapi aku tak sanggup melangkah masuk. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku menatap wajah bayi kami yang tertidur pulas, lalu berbisik lirih. Maaf, nak, dunia ini ternyata sekejam itu. Malam itu aku tak tidur sama sekali. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap pintu kamar yang tertutup, menanti suara langkah Raka masuk. Tapi sampai fajar, tak ada yang datang. Pagi harinya, saat aku ke dapur, aku melihat sesuatu di meja. Secangkir kopi setengah habis dan sendok kecil yang masih basah. Sinta keluar dari kamarnya beberapa menit kemudian, rambutnya tergerai, mengenakan jaket Raka. Aku menatapnya lama. Sinta, panggilku pelan. Dia berhenti di ambang pintu, tampak gugup. Iya, Bu. Aku menarik napas panjang, menahan amarah yang bergolak di dada. Jaket itu bukan punyamu, kan? Dia menatap jaket itu sekilas, lalu tersenyum canggung. Oh iya, Bu. Tadi malam Mas Raka minjemin soalnya saya kedinginan. Aku tersenyum miris. Oh begitu. Tak ada lagi yang perlu kukatakan pagi itu. Tapi di dalam hati, aku tahu, kepercayaan yang dulu kubangun dengan cinta, kini mulai retak oleh sesuatu yang lebih tajam dari pisau. Pengkhianatan yang disembunyikan di balik senyum sopan dan kata-kata manis. Dan sejak hari itu, aku tak lagi bisa menatap mereka berdua tanpa rasa curiga membakar dada. Tatapan Sinta yang dulu kukira polos, kini berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Hari-hari belakangan ini rasanya seperti berjalan di atas duri. Ada sesuatu yang salah di rumah ini, tapi aku tidak bisa menunjuk tepat di mana awalnya. Semua terlihat biasa, tapi terasa tidak normal. Hawa rumah kami yang dulu hangat, kini dingin dan mencurigakan. Pagi itu, aku baru saja selesai memandikan bayi kami. Saat hendak menggantung handuk di kamar mandi, mataku menangkap sesuatu di pojok keranjang pakaian. Sebuah celana dalam wanita berwarna ungu muda. Aku tertegun. Aku tahu betul itu bukan milikku. Aku tidak pernah membeli pakaian dalam dengan warna itu. Aku bahkan hafal semua milikku. Sederhana, polos, dan tak ada rendah seperti ini. Kupungut benda itu perlahan, jantungku berdetak kencang. Apa mungkin Sinta? Tapi, kenapa bisa ada di sini? Aku mencoba berpikir logis. Mungkin Sinta menjemur baju di belakang dan terbawa angin masuk ke kamar mandi. Ya, mungkin itu saja. Tapi saat aku berusaha menenangkan diri, mataku menangkap hal lain. Sabun cair baru di atas wastafel. Botolnya warna hijau toska,
merek mahal yang tak pernah ku beli. Aku menatapnya lama, lalu berbisik pelan, aku bahkan gak tahu kapan sabun ini masuk ke sini. Perasaan aneh itu makin kuat. Ada hal-hal kecil yang muncul tanpa penjelasan. Dan yang lebih membuatku gelisah, Raka semakin sering pulang larut malam. Biasanya pukul 8 sudah di rumah. Sekarang jam 10 belum juga muncul. Katanya, bantu teman lembur di toko. Tapi kalau benar lembur, kenapa aku pernah lihat dia di depan gang, mengantar seseorang naik ojek online? Dan dari kejauhan, aku tahu betul, rambut panjang itu bukan rambut teman laki-lakinya. Suatu malam, aku tak tahan. Aku tunggu Raka pulang. Jam menunjukkan pukul 23.45. Lampu ruang tamu masih menyala, bayi kami sudah terlelap di kamar. Aku duduk di kursi rotan, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Suara motor terdengar mendekat. Beberapa menit kemudian, pintu dibuka pelan. Raka masuk, wajahnya tampak lelah. "Sayang, belum tidur?" katanya sambil menaruh tas kecilnya di meja. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Sudah lewat tengah malam, Mas." Dia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Iya, maaf. Tadi teman minta tolong, ada stok barang datang mendadak." Aku tak langsung menjawab. Pandanganku turun ke bajunya yang kusut dan aroma tubuhnya, bukan bau keringat, tapi wangi parfum perempuan yang asing di hidungku. Lembut, manis, menusuk. Aku menegakkan tubuh. Teman laki-laki atau perempuan? Dia menatapku cepat. "Apa maksudmu?" Aku menelan ludah. "Parfummu beda. Bukan punya kamu, kan?" Dia mengerutkan kening, lalu tertawa pelan. "Sayang, kamu ini, masa parfum aja dicurigain? Di toko kan banyak pelanggan lewat, mungkin nyenggol, nempel kali." Aku menghela napas. Ya, mungkin. Tapi batinku berkata lain. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dan semakin kulihat, semakin banyak yang tidak masuk akal. Raka kini selalu membawa ponselnya ke kamar mandi. Bahkan saat mandi pun, aku bisa dengar suara pesan masuk, klik-klik-klik, lalu hening. Saat kutanya, dia hanya menjawab, "Itu grup kantor." Namun yang paling aneh adalah Sinta. Perempuan itu kini berbeda. Tidak lagi seceria dulu. Setiap kali Raka pulang malam, dia selalu masuk kamar dan mengunci diri, seolah tak ingin terlihat. Tapi aku tahu, bukan rasa malu yang membuatnya begitu. Lebih seperti rasa takut. Suatu malam, aku memutuskan untuk memastikan. Hujan turun deras. Bayiku sudah tidur. Raka belum pulang. Aku duduk di ruang tamu sambil menggenggam ponsel, menunggu bunyi motor yang kini semakin sulit kuterima dengan ikhlas. Pukul 23.30, suara mesin terdengar di luar. Aku cepat berdiri, berjalan ke arah jendela. Tapi langkahku terhenti saat melihat sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Raka baru turun dari motor. Dan di belakangnya, Sinta. Mereka berdua berpayung satu, berbicara pelan sambil menunduk. Aku berdiri terpaku. Air mataku menetes tanpa kusadari. Raka menoleh sekilas ke arah rumah, lalu memberi isyarat agar Sinta masuk lewat sisi belakang, jalan kecil yang jarang dilewati. Mereka mengira aku sudah tidur. Kupeluk tubuhku sendiri. Rasanya seperti terhempas ke jurang. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka. Raka masuk sambil pura-pura menggigil. "Hujan gede banget di luar, sayang," katanya sambil menutup pintu. Aku menatapnya dingin. "Tadi pulang sama siapa?" Dia menunduk melepas sepatu, "Sama teman kantor." "Kenapa?" "Teman kantor namanya Sinta, ya?" tanyaku tajam. Dia menoleh cepat, jelas terkejut. "Hah? Kamu ngomong apa sih?" Aku berdiri, menatap matanya lurus. "Aku lihat sendiri, Mas." Raka mendecak. "Lia, kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini curigaan terus? Aku capek kerja, kamu malah ngomel." Aku menahan napas. "Aku nggak ngomel. Aku cuma pengen tahu kebenaran." Dia mendekat, nadanya mulai tinggi. "Udah jangan bahas hal nggak penting. Aku mau mandi." Aku menatap punggungnya yang menjauh ke kamar mandi.
Tak lama kemudian terdengar suara air mengalir. Beberapa menit kemudian, aku mendekat perlahan ke pintu kamar mandi. Pintu tak dikunci. Saat kubuka sedikit, di rak sabun kulihat sabun cair hijau Tosca itu lagi, tapi kini sudah setengah habis. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Mata sembab, rambut berantakan, hati hancur. Sambil berbisik pelan aku berkata, "Sejak kapan rumah ini jadi tempat orang lain meninggalkan jejak?" Keesokan harinya, Sinta tampak lebih pendiam. Ia menunduk setiap kali kami berpapasan. Aku menatapnya lama, mencoba menahan emosi yang mendidih di dada. "Sinta, nanti sore bantu aku bersihin kamar mandi ya." Dia tampak kaget. "Kamar mandi depan, Bu?" Aku menggeleng. "Yang belakang." Wajahnya langsung pucat. Iya, Bu." Siang itu, saat aku mengajak Sinta ke kamar mandi belakang, dia terlihat gugup. Matanya gelisah, tangannya gemetar saat memegang ember. Aku menatapnya pelan. "Sinta, kamu tahu nggak, ada barang bukan milikku di kamar mandi beberapa hari lalu." Dia mendadak berhenti menyikat lantai, matanya melebar. Maksud ibu?" Aku berjalan mendekat, menatapnya tajam. Celana dalam, warna ungu. Ada renda di pinggirnya. "Punya siapa?" Sinta menunduk. Saya nggak tahu, Bu." "Yakin nggak tahu?" tanyaku lagi. Dia menggeleng keras. "Nggak, Bu. Sumpah, nggak tahu." Aku menghela napas panjang, menahan diri agar tidak meledak di hadapannya. "Sinta, kamu tinggal di sini, aku anggap adik sendiri. Tapi kalau aku sampai tahu kamu main belakang sama suami orang, aku nggak akan diam." Dia tampak gemetar. "Saya nggak pernah, Bu. Saya janji." Aku menatapnya sekali lagi sebelum pergi, meninggalkannya sendirian di kamar mandi. Namun di malam yang sama, aku mendengar lagi langkah pelan di dapur jam 12 lewat. Suara pintu belakang terbuka. Aku bangkit, melangkah pelan. Dari balik tirai, aku melihat Raka berjalan menuju kamar Sinta. Pelan, hati-hati, seolah tak ingin ada yang tahu. Aku menutup mulut, menahan isak. Lututku lemas. Air mataku jatuh deras tanpa suara. Dalam hati, aku tahu, semua keganjilan itu bukan lagi kebetulan. Celana dalam asing, sabun baru, parfum berbeda, semua mulai masuk akal sekarang. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap bayiku yang tidur pulas. "Maaf ya, Nak," bisikku lirih, suaraku bergetar. Ibu nggak kuat lagi pura-pura nggak tahu. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi, tapi udara sudah terasa gerah. Aku sedang menjemur pakaian bayi di halaman belakang, ketika terdengar suara langkah tergesa dari arah pagar. Saat aku menoleh, tampak sosok Buati, tetanggaku yang rumahnya tepat di seberang jalan, berjalan cepat dengan wajah penuh rahasia. "Lia," panggilnya pelan sambil menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada yang mendengar. Aku tersenyum tipis, mencoba ramah meski hatiku sedang tidak tenang. "Iya, Bu. Ada apa ya?" Buati menatapku dengan ekspresi campuran antara prihatin dan keingintahuan. Dia mendekat sedikit, lalu berbisik, "Aku cuma mau ngasih tahu, jangan kaget ya. Tadi malam aku kebetulan bangun buat minum air. Pas lihat keluar jendela, aku lihat suamimu, Raka, keluar lewat pintu belakang." Aku mengerutkan kening. "Keluar? Maksudnya jam berapa, Bu?" "Sekitar jam 2 malam. Gelap sih, tapi aku yakin itu dia. Pakai kaos putih, celana pendek hitam, jalan pelan-pelan, terus arahnya ke kamar anak kosmu itu, Sinta." Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Aku berdiri kaku di tempat, tangan yang tadi memeras baju tiba-tiba gemetar. Aku berusaha tersenyum, tapi suaraku serak. "Ah, mungkin ibu salah lihat. Raka sering ke belakang kalau mau ambil air galon atau nyari charger." Buati menghela napas, wajahnya jelas tak percaya. "Ya, semoga aja aku salah, Lia. Tapi jujur, aku nggak tega kalau kamu nggak tahu." Aku lihat dia balik lagi sekitar 2:30, mukanya panik gitu. Aku hanya bisa mengangguk pelan. "Terima kasih ya, Buati. Saya hargai."
Bu Wati akhirnya pergi, tapi suaranya masih terngiang di telingaku. Jam 2 malam, arah ke kamar anak kosmu. Aku mencoba melanjutkan pekerjaan, tapi jantungku berdebar terlalu cepat. Mataku terus menatap pintu belakang rumah. Pintu yang selama ini kuanggap biasa saja, kini terasa seperti saksi dari sesuatu yang ingin disembunyikan. Hari itu aku tidak tenang. Setiap kali Raka menatapku, aku berusaha tersenyum, tapi di dalam hati, semuanya hancur berantakan. Ia tampak seperti biasa, masih memanggilku, sayang, masih mencium bayi kami sebelum berangkat kerja. Tapi sekarang setiap gerakannya terasa palsu. Siang itu aku duduk di ruang tamu sambil menimang bayi, tapi pikiranku melayang ke perkataan Bu Wati. Bagaimana kalau itu benar? Bagaimana kalau selama ini aku memang dibohongi di rumahku sendiri? Sore harinya, saat Raka pulang, aku mencoba bersikap seperti biasa. Capek, Mas? Tanyaku pelan sambil menyodorkan segelas teh. Dia tersenyum kecil. Lumayan, tapi seneng juga lihat kamu masih setia nungguin di rumah. Aku ikut tersenyum, tapi rasanya getir. Iya, aku selalu di rumah, Mas. Selalu. Dia menatapku heran, seolah menangkap nada aneh dalam suaraku, tapi aku cepat-cepat mengalihkan topik. Beberapa jam kemudian, saat Raka sedang mandi, aku menatap ke arah kamar Sinta. Pintu tertutup rapat, tapi dari bawah celah pintu, kulihat cahaya ponsel berkedip-kedip. Ada bayangan seseorang yang duduk di lantai, seolah menulis pesan. Entah dorongan dari mana, aku mendekat. Kutarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintunya pelan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Sinta, kamu udah makan belum? Beberapa detik hening, lalu kudengar suara tergesa dari dalam. Iya, Bu, tadi udah. Lagi ngerjain tugas. Boleh ibu masuk bentar? Tanyaku, sengaja menahan nada agar tetap tenang. Tunggu, Bu. Lagi berantakan banget di dalam, saya rapihin dulu. Aku diam di depan pintu selama hampir 2 menit, mendengar suara gesekan, seperti kursi digeser dan sesuatu disembunyikan. Ketika akhirnya pintu dibuka, wajah Sinta tampak pucat. Oh, maaf ya, Bu. Tadi lagi video call tugas kelompok. Katanya cepat sambil tersenyum kaku. Aku hanya mengangguk. Iya, nggak apa-apa. Ibu cuma mau pastiin kamu udah makan. Jangan sering begadang, ya. Badan kamu kelihatan capek. Dia menunduk. Iya, Bu. Aku menatap kamar itu sebentar sebelum melangkah pergi. Tapi saat menoleh, aku melihat di meja belajarnya ada gelas besar bertuliskan Best Husband Ever. Gelas yang dulu kubelikan untuk Raka di ulang tahun pernikahan kami. Dadaku langsung mengencang. Aku berusaha menahan air mata dan segera keluar dari kamar itu sebelum suaraku bergetar. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring sambil menatap langit-langit kamar, mendengar suara jam berdetak pelan. Pukul 11 malam, Raka baru saja masuk ke kamar setelah bermain ponsel di ruang tamu. Aku menatapnya, mencoba membaca wajahnya yang tampak lelah. Mas, panggilku pelan. HM. Kalau ada masalah, ngomong aja ke aku ya. Aku istri kamu. Aku bisa bantu. Dia menoleh sebentar, lalu tersenyum datar. Masalah apaan? Kamu aneh deh, sayang. Aku menelan ludah. Aku cuma khawatir. Akhir-akhir ini kamu sering pulang malam, kadang aku dengar kamu keluar tengah malam. Raka tertawa kecil. Lia, kamu kebanyakan mikir. Aku cuma ambil udara. Sumpek, tahu nggak, di rumah terus. Aku menatapnya lama. Sumpek, atau nggak nyaman karena ada aku? Raka diam. Matanya berubah dingin. Jangan mulai, Lia. Mulai apa? Aku cuma nanya, suaraku meninggi sedikit. Dia bangkit dari tempat tidur. Aku capek. Kerja seharian, pulang malah diinterogasi. Aku tidur di ruang tamu aja. Aku ingin menahannya, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa melihat punggungnya yang menjauh. Sekitar pukul 2 dini hari, aku masih terjaga. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah ruang tamu. Aku menyingkap tirai sedikit. Raka membuka pintu belakang dengan sangat pelan,
mengenakan jaket hitam dan membawa ponsel di tangan. Hatiku berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, aku mengambil sandal dan berjalan menyusul. Tapi begitu aku sampai di dapur, langkahku terhenti. Dari jendela kecil, kulihat Raka berdiri di halaman belakang, menatap ke arah kamar Sinta yang jendelanya sedikit terbuka. Lalu ponselnya menyala. Dari celah jendela, kulihat cahaya ponsel Sinta juga menyala bersamaan. Tanganku gemetar. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar dengan napas tersengal. Air mata menetes begitu saja. Kata-kata Bu Wati kini bergema makin keras di kepalaku. Jam 2 malam, arah ke kamar anak kosmu. Ternyata Bu Wati tidak salah lihat. Pagi harinya, aku pura-pura biasa saja. Saat Raka pamit kerja, aku tersenyum kecil, seolah tak ada apa-apa. Tapi di dalam hati aku sudah memutuskan, aku akan mencari bukti. Aku menatap punggungnya yang menjauh sambil berbisik pada diri sendiri. Kalau benar kamu mengkhianatiku, Mas, aku akan pastikan kamu tahu rasanya kehilangan segalanya. Dan di luar sana, kabar tentang Raka dan Sinta mulai berembus di antara tetangga. Bisik-bisik kecil terdengar setiap kali aku lewat. Kasihan Lia, suaminya katanya dekat sama anak kosnya sendiri. Makanya jangan terlalu percaya sama orang. Aku berpura-pura tak mendengar, tapi setiap kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Hari itu matahari sedang terik, udara pengap menyengat sampai ke dalam rumah. Aku sedang membersihkan kamar mandi belakang, kamar yang biasa digunakan para penghuni kos. Air sabun dan aroma karbol menyengat hidungku. Aku jongkok sambil menggosok lantai, ketika mataku menangkap sesuatu yang berkilat di pojokan dekat saluran air. Kupikir itu koin, tapi saat kuambil dan kuusap dengan jari, jantungku langsung berhenti berdetak sejenak. Sebuah cincin. Bukan cincin sembarang. Aku tahu persis cincin itu milik siapa. Milik Raka, suamiku. Cincin dengan ukiran kecil bertuliskan Raka Elia, 2016, hadiah pernikahan kami. Tanganku gemetar. Detak jantungku menggema keras di telinga. Kenapa cincin ini bisa di sini? Di kamar mandi belakang? Di area kos yang hanya digunakan oleh penghuni perempuan? Kubawa cincin itu ke ruang tamu. Kutatap lama, seolah berharap logam kecil itu bisa menjelaskan segalanya. Tapi diam saja. Saat Raka pulang sore itu, aku duduk di ruang tamu menunggunya. Tanganku menggenggam cincin itu erat. Ia tampak sedikit kaget melihat ekspresiku yang dingin. Mas, panggilku perlahan. Iya, sayang, ia menjawab ringan, sambil melepaskan sepatunya. Aku meletakkan cincin itu di meja. Ini apa? Raka berhenti, matanya menatap benda itu, lalu wajahku. Sekilas panik terlihat di matanya, tapi segera ia menutupinya dengan senyum tipis. Oh, itu, cincinku, katanya enteng. Tadi mungkin jatuh waktu aku bantu pasang pompa air di belakang. Pompa air? Aku mengulang dengan nada datar. Tapi pompa air kita baik-baik saja, Mas. Gak rusak. Ia menggaruk kepala, pura-pura bingung. Mungkin bukan pompa air. Oh iya, waktu bantuin Sinta bersihin kamar mandi mungkin jatuh. Dia minta tolong karena saluran airnya mampet, jadi aku bantu. Aku diam. Mataku tak lepas dari wajahnya. Jadi, Mas bantu Sinta bersihin kamar mandi? Iya, cuma bantu sedikit aja kok. Kan kasihan dia. Jawabnya cepat, terlalu cepat. Ada jeda sunyi. Hanya suara jam dinding berdetak. Mas, aku menatapnya tajam. Kapan terakhir kali Mas sadar cincin ini hilang? Ia menunduk, berpura-pura berpikir. Baru sadar tadi pagi kayaknya. Tapi tadi pagi Mas gak ngomong apa-apa, kataku pelan, menahan suara agar tak bergetar. Raka menarik napas panjang, lalu duduk di depanku. Ia meraih tanganku, tapi aku menariknya cepat. Sayang, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Aku gak ngapa-ngapain. Sumpah, aku cuma bantu dia bersihin kamar mandi. Itu pun siang, bukan malam. Mungkin waktu itu cincin lepas tanpa sadar. Aku memejamkan mata sejenak. Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin. Tapi bayangan beberapa hari terakhir terus menghantui. Sinta yang tiba-tiba lebih sering berdandan, aroma parfum asing di baju Raka, dan cara Sinta menghindar setiap kali Raka ada di rumah.
Mas, aku cuma butuh jujur, bisikku lemah. Kalau ada yang Mas sembunyikan, tolong bilang sekarang. Aku lebih rela sakit karena kebenaran daripada tenang karena kebohongan. Raka langsung berdiri. Suaranya meninggi sedikit. Lia, aku udah bilang gak ada apa-apa. Kamu tuh kenapa sih? Setiap hal kecil dijadiin curiga. Aku capek, kerja seharian, pulang malah diserang terus. Aku terkejut, tapi mencoba menahan emosi. Mas, aku gak nyerang. Aku cuma tanya. Aku cuma bingung. Kenapa cincin Mas bisa jatuh di kamar mandi kos, tempat yang bukan wilayah kita? Ia menghela napas kasar, menatap ke arah lain. Ya namanya juga rumah, kan satu area, bisa aja jatuh pas lewat. Udah, jangan diperpanjang. Ia berjalan ke kamar dan menutup pintu keras-keras. Aku terduduk di sofa. Pandanganku kosong. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara kipas angin berdengung, tapi pikiranku terus memutar kejadian tadi. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan cincin itu muncul lagi, berkilat di lantai kamar mandi, seakan mengejekku. Pukul 2 dini hari, aku bangun pelan-pelan. Raka tertidur membelakangiku. Aku menatap wajahnya dalam gelap. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa aku merasa kehilanganmu sedikit demi sedikit? Mas, gumamku. Keesokan harinya, aku sengaja menunggu Sinta di dapur. Saat dia keluar dari kamarnya dengan rambut masih basah, aku tersenyum tipis. Sinta, semalam kamu nyuci baju? Tanyaku pelan. Dia tampak gugup. Iya, Bu. Cuma dikit. Di kamar mandi belakang? Iya, Bu. Aku mendekat sedikit. Kamu tahu gak, aku nemu cincin Mas Raka di situ. Dia membeku. Tangannya yang memegang gelas teh sedikit bergetar. Cincin? Oh, mungkin jatuh waktu Mas Raka bantuin saya bersihin saluran air, Bu. Nada bicaranya terdengar dihafal. Sama persis dengan alasan Raka. Aku tersenyum samar, meski dada terasa terbakar. Oh, jadi kalian bersihin kamar mandi bareng, ya? Tanyaku lagi. Sinta menunduk, suaranya kecil. Iya, Bu. Soalnya airnya mampet, saya gak bisa betulin sendiri. Aku mengangguk pelan. Baiklah. Aku menatap matanya sejenak. Ada ketakutan di sana, tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Sepeninggalnya, aku menatap cangkir teh yang ia tinggalkan di meja. Tanganku mengepal. Mereka berdua berbohong. Aku yakin. Tapi tanpa bukti yang jelas, apa yang bisa kulakukan? Malamnya, Raka pulang seperti biasa. Ia mencoba bersikap normal, seolah tidak ada yang terjadi. Sayang, aku beli martabak. Yuk makan bareng, katanya dengan nada ceria. Aku hanya menatapnya dingin. Mas beli di mana? Di depan komplek, yang biasa. Aku mengangguk pelan, lalu berkata, Mas, cincin itu udah aku taruh di meja. Tolong pakai lagi, ya, aku gak suka lihat tangan Mas kosong. Raka terdiam sesaat, lalu mengangguk. Iya, nanti aku pakai. Tapi besoknya, saat ia berangkat kerja, aku memperhatikan, jarinya tetap kosong. Dada ini makin berat. Ada sesuatu yang jelas-jelas disembunyikan, tapi mereka berdua terlalu pandai menutupinya. Setiap kali aku menatap wajah Raka, aku bertanya-tanya. Apakah pria yang dulu menatapku dengan cinta yang tulus masih ada di sana? Atau ia sudah berubah menjadi orang lain? Seseorang yang bisa membohongiku tanpa berkedip? Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami di dinding. Waktu itu, Raka tersenyum lebar, matanya penuh harapan. Kini, senyum itu terasa seperti ilusi. Kupeluk diri sendiri. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak menikah, rumah kecil yang dulu terasa hangat kini mulai terasa asing. Dulu, setiap kali aku menyambut Raka pulang kerja, ia selalu tersenyum, memelukku, dan bertanya, Lia, capek ya? Udah makan belum? Tapi kini semua itu lenyap. Yang tersisa hanya wajah lelah, tatapan dingin, dan nada suara yang tajam setiap kali aku bicara sedikit saja. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa.
Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi. Raka duduk di meja makan, menggulir ponselnya tanpa menatapku. Mas, uang belanja bulan ini udah habis. Susu bayi juga tinggal sedikit, kataku hati-hati. Raka mendengus. Baru 2 minggu, Lia. Kok bisa habis? Kamu tuh boros banget sih. Aku terdiam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku gak boros, Mas. Semua buat kebutuhan rumah. Harga-harga sekarang naik semua. Aku udah berhemat sebisa mungkin. Ia mendongak, menatapku tajam. Berhemat? Tiap hari masakan gitu-gitu aja, tapi uang tetap gak cukup. Kamu tuh ngatur duit kayak gak mikir panjang. Aku menggenggam sendok erat, berusaha menahan gemetar di tangan. Aku cuma minta tambahan sedikit. Mas, buat beli susu anak kita. Itu aja. Ia menghempaskan sendoknya ke piring. Suaranya memecah keheningan pagi. Sudah, Lia, aku capek. Tiap hari cuma uang, uang, uang. Aku membeku. Suara kerasnya membuat bayi kami di kamar menangis. Refleks aku berdiri, hendak menenangkan si kecil, tapi suara Raka memotong langkahku. Udah, biarin dulu. Kamu tuh gak bisa biarin aku tenang barang 5 menit ya. Aku berhenti. Rasanya seperti ditampar, bukan oleh tangannya, tapi oleh kata-katanya. Dulu, Raka selalu panik begitu mendengar tangisan anak kami. Ia akan berlari, menggendongnya dengan lembut sambil tersenyum. Sekarang, ia bahkan tak peduli. Aku melangkah pelan ke kamar bayi, mengusap punggung kecilnya sambil berbisik, SSST, sabar ya. Nak, Mama ada di sini. Tapi dalam hati, aku justru ingin menangis lebih keras dari anakku. Siang itu, rumah terasa dingin meski matahari di luar terik. Raka pulang lebih awal, tapi bukan karena ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia langsung menyalakan televisi dan memainkan ponselnya. Aku duduk di sebelahnya, mencoba membuka percakapan. Mas, aku pengen nanya sesuatu. Akhir-akhir ini Mas sering pulang larut. Apa di toko lagi rame, ya? Tanpa menoleh, ia menjawab pendek. Iya, lembur. Lembur terus. Setiap hari, tanyaku lagi, mencoba tersenyum. Ia meletakkan ponsel di meja, menatapku dengan sorot kesal. Lia, kamu curiga lagi? Aku kerja buat siapa? Hah? Buat kamu. Buat anakmu. Malah dituduh macem-macem. Aku buru-buru menggeleng. Aku gak nuduh, Mas. Aku cuma khawatir. Udah, potongnya. Jangan bikin suasana tambah panas. Aku terdiam. Lalu ia bangkit, mengambil jaketnya, dan berkata dingin, aku keluar bentar. Pengen nyari udara segar. Sekarang, tanyaku pelan. Iya, kenapa? Gak boleh. Aku hanya menatap punggungnya hingga hilang di balik pintu. Suara langkahnya yang menjauh terdengar seperti jarak di antara kami yang makin lebar. Malamnya, aku masih menunggu di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 11, tapi Raka belum juga pulang. Teleponku tak dijawab, pesanku tak dibaca. Aku duduk memeluk lutut, menatap ke arah pintu yang tetap tertutup. Di luar, hujan mulai turun pelan-pelan, menambah sesak di dada. Ketika akhirnya Raka pulang, bajunya basah kuyup, dan ada aroma parfum asing menempel di tubuhnya, aroma yang bukan milikku. Aku berdiri pelan. Mas dari mana? Dari warung kopi. Ngobrol sama teman, jawabnya cepat sambil melepas jaket. Teman siapa? Teman kerja. Kenapa sih kamu tanya-tanya mulu? Aku menarik napas panjang. Karena aku istrimu, Mas. Aku cuma pengen tahu kamu baik-baik aja. Raka menatapku lama, lalu berkata pelan tapi dingin. Lia, tolong ya, berhenti ngatur aku. Aku udah cukup pusing mikirin kerjaan. Aku tak lagi membalas. Tubuhku lemas, seolah seluruh tenaga tersedot. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku duduk di sofa, menatap lampu yang berayun pelan tertiup angin dari ventilasi. Di rumah yang dulu penuh tawa itu, kini hanya ada sunyi. Keesokan harinya, aku mencoba memperbaiki suasana. Aku masak makanan kesukaannya,
ayam goreng tepung dan sambal bawang. Saat Raka pulang, aku tersenyum menyambutnya. "Mas, aku masakin ayam kesukaan Mas." "Loh?" Tapi Raka hanya menatap sekilas. "Aku udah makan di luar." Senyumku langsung pudar. "Oh, ya udah." Ia masuk kamar, meninggalkan aku dengan meja makan yang penuh hidangan. Aku duduk di kursi, menatap piring ayam yang kini dingin, dan air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dulu, aku selalu berpikir cinta cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Tapi ternyata, cinta saja tidak cukup kalau hanya satu pihak yang berjuang. Beberapa hari berikutnya, sikap Raka makin sulit dipahami. Ia jarang bicara, jarang menatapku, dan sering pulang larut malam. Kalaupun di rumah, ia lebih banyak menatap ponselnya ketimbang anak kami. Suatu malam, saat aku sedang menyusui bayi kami, aku mendengar suara tawa lirih dari luar kamar. Aku menoleh. Raka sedang duduk di teras, berbicara lewat ponsel dengan nada yang lembut, nada yang sudah lama tak pernah ia gunakan padaku. Aku mendekat perlahan, tapi suara hujan menenggelamkan sebagian percakapan. Namun aku jelas mendengar satu kalimat yang membuatku terpaku. "Iya, jangan khawatir, aku juga kangen." Jantungku berdegup cepat. Aku menahan napas di balik tirai, tubuhku bergetar. Suaranya lembut, penuh perhatian, nada yang dulu hanya untukku. Ketika ia menutup telepon dan masuk rumah, aku pura-pura tidur. Tapi air mataku tak berhenti mengalir di bantal. Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak. Raka sudah berangkat kerja tanpa pamit. Di meja dapur hanya ada secari kertas. Uang belanja di laci. Aku pulang malam. Tulisan tangannya cepat dan kaku, tanpa sapaan, tanpa ucapan sayang. Aku berdiri di dapur dengan tangan gemetar. Rumah ini dulu kubangun dengan cinta, tapi kini dindingnya hanya memantulkan dingin dan diam. Aku menatap cermin dan berbisik pada diri sendiri, dia berubah, tapi kenapa aku masih terus berharap dia kembali seperti dulu? Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan detak jam dinding yang terdengar dari ruang tamu. Aku sedang menidurkan bayiku, yang mulai gelisah karena batu kecil, ketika suara lain tiba-tiba terdengar dari arah kamar mandi belakang. Suara muntah. Terdengar pelan di awal, lalu semakin keras. "Wek, wek." Aku spontan menoleh. Suaranya jelas berasal dari kamar Sinta. Dengan langkah cepat, aku turun dari tempat tidur, membetulkan selendang di bahu, lalu berjalan ke arah sumber suara. Lampu koridor belakang redup, hanya cahaya dari kamar mandi yang menerobos lewat celah pintu. "Sinta," panggilku pelan. Tak ada jawaban, hanya suara air mengalir dan muntahan yang terdengar tergesa. Aku menepuk pintu pelan. "Sinta, kamu kenapa? Sakit ya?" Beberapa detik hening. Lalu terdengar suara panik dari dalam. "Enggak, Bu, gak apa-apa. Cuma masuk angin, hehe." Aku mengernyit. Aku ambilkan air putih, ya. Begitu kubuka sedikit pintu kamar mandi, Sinta buru-buru menutupnya lagi. "Jangan, Bu, saya bisa sendiri." Tanganku refleks menahan daun pintu yang sempat terbuka sekilas. Sekejap aku melihat wajahnya yang pucat, rambutnya berantakan, dan matanya merah. Tapi bukan itu yang membuatku terdiam. Bau. Aroma asam khas muntah bercampur sesuatu yang sangat familiar. Aku mengenal bau itu dengan sangat baik. Bau yang dulu sering mengisi rumah ini saat aku hamil dulu. Bau muntah khas morning sickness. Dadaku langsung bergetar. Aku menatap pintu yang kini tertutup rapat. "Sinta, kamu yakin gak apa-apa?" Tanyaku lagi, suaraku mulai lirih. "Yakin, Bu. Cuma kecapean." "Maaf udah bikin ibu kaget," jawabnya terbata dari dalam. Aku diam cukup lama di depan pintu itu, mendengarkan napasnya yang berat. Setelah beberapa menit, aku kembali ke ruang tamu, tapi pikiranku sudah tidak tenang. Aku duduk di kursi, memegang gelas air putih yang tadi ingin kuberikan. Tanganku gemetar halus. Wanita muda, muntah di malam hari, wajah pucat, aroma khas. Tidak perlu jadi dokter untuk menebak apa yang sedang terjadi. Namun aku berusaha menepis pikiran buruk. "Jangan menuduh, Lia. Jangan dulu. Bisa jadi dia benar-benar sakit perut biasa."
Tapi bisikan kecil di kepalaku tak mau diam. Kalau cuma sakit perut, kenapa sembunyikan diri seperti itu? Esok paginya, aku sengaja menunggu di dapur. Sinta keluar dari kamar dengan langkah pelan, wajahnya masih tampak lesu. Aku tersenyum tipis. Sinta, semalam kamu muntah, ya? Gimana sekarang? Udah mendingan? Dia menunduk, tak berani menatap mataku. Iya, Bu. Udah baikan kok. Kamu makan apa kemarin? Jangan-jangan makanan di luar? Mungkin, Bu. Saya salah makan kayaknya. Aku menatapnya beberapa detik. Ada yang ganjil dari nada suaranya, seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku lalu menambahkan pelan, kalau masih gak enak badan, aku antar ke puskesmas aja ya. Biar dicek. Dia cepat-cepat menggeleng. Gak usah, Bu. Nanti juga sembuh. Tapi kamu kelihatan pucat banget, sayang. Beneran, Bu. Saya cuma kurang tidur. Ia tersenyum memaksa, lalu buru-buru masuk ke kamarnya lagi. Aku terdiam di dapur, menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Ada rasa tak nyaman merayap di dadaku, sesuatu yang sulit dijelaskan, antara curiga, takut, dan firasat buruk. Hari-hari berikutnya, gejala itu makin sering terlihat. Sinta mulai sering lemas, mudah pusing, dan beberapa kali aku lihat ia menahan mual di meja makan. Setiap pagi ia keluar dengan wajah pucat, dan selalu menolak sarapan. Kenapa gak makan dulu, Sinta? Tanyaku suatu pagi. Perutku lagi gak enak, Bu, jawabnya singkat sambil menunduk. Aku memperhatikan tangannya yang gemetar memegang tas. Sinta, kamu yakin cuma sakit biasa? Dia mengangguk cepat. Iya, Bu. Cuma kecapean. Tapi aku melihat sesuatu yang tidak bisa ditutupi. Lingkar matanya menghitam, tubuhnya mulai membulat sedikit di bagian perut. Tidak signifikan, tapi aku yang sudah pernah hamil tahu betul perubahan tubuh seperti apa yang terjadi pada wanita mengandung. Malam itu, saat Raka pulang, aku mencoba membuka percakapan dengan hati-hati. Mas, panggilku pelan di ruang tamu. HM? Jawabnya tanpa menoleh, sibuk dengan ponselnya. Kamu tahu Sinta sakit? Si Sinta? Sakit kenapa? Tadi malam muntah di kamar mandi. Udah 2 hari gak nafsu makan. Oh, ya? Kasihan juga, ucapnya singkat. Aku menatapnya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada niat menanyakan lebih lanjut, hanya reaksi datar seolah itu tidak penting. Padahal biasanya Raka cepat tanggap kalau penghuni kos ada masalah. Mas, mungkin besok aku antar dia ke dokter, kataku lagi, mengamati ekspresinya. Tapi ia malah meneguk air minum, lalu menjawab dengan nada ketus. Ngapain repot? Dia kan udah gede. Kalau sakit ya ke dokter sendiri. Aku diam. Aneh. Biasanya Raka malah senang membantu, tapi sekarang ia justru menghindar. Aku menatapnya lama. Mas, kamu yakin gak tahu apa-apa soal Sinta? Raka langsung menoleh cepat. Alisnya terangkat. Maksudmu apa? Gak apa-apa, jawabku pelan. Cuma tanya aja. Tatapan kami bertemu. Ada ketegangan yang menebal di udara. Ia lalu berdiri, mematikan televisi, dan berjalan ke kamar sambil berkata datar. Aku capek, mau tidur. Setelah pintu kamar tertutup, aku duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Hujan turun pelan, menetes di kaca seperti menggambarkan isi hatiku. Ada sesuatu yang disembunyikan, aku bisa merasakannya. Keesokan harinya, aku sengaja keluar lebih pagi. Aku berdiri di depan warung dekat rumah, berpura-pura membeli sayur. Dari kejauhan, aku memperhatikan rumah. Dan disitulah aku melihatnya. Sinta keluar dari rumah dengan langkah pelan, memakai masker dan jaket tebal. Tapi yang membuatku terpaku adalah, Raka berjalan cepat dari arah gang, berhenti di depan gerbang, lalu berbicara dengan Sinta dengan nada pelan. Mereka tampak seperti berusaha agar tak terlihat. Raka sempat meraih tangannya sebentar, lalu menunduk, seolah menegaskan sesuatu. Kemudian Sinta mengangguk pelan dan berlalu ke arah ojek online yang menunggunya. Dadaku seketika sesak. Dunia rasanya berputar. Aku tahu, mulai hari itu,
Aku tidak bisa lagi berpura-pura buta. Malamnya, aku duduk di dapur, menatap pintu kamar Sinta yang tertutup rapat. Di dalam, samar terdengar suara tangis yang tertahan. Aku tahu suara itu, suara seseorang yang menanggung beban besar sendirian. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku mengalir pelan. Aku belum berani mengucapkannya, bahkan pada diriku sendiri. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Aku menyapu lantai, menjemur pakaian, lalu beranjak ke dapur untuk membersihkan sisa-sisa sampah rumah tangga. Tapi entah kenapa, mataku tertuju pada kantong plastik kecil di pojok tempat sampah, tersembunyi di balik bungkus susu dan tisu bekas. Awalnya aku tidak peduli, tapi ketika kulihat lebih jelas, ada stik putih panjang dengan 2 garis merah mencolok, jantungku seakan berhenti berdetak. Tes kehamilan. 2 garis merah. Tanganku langsung gemetar. Aku mengangkat benda itu pelan, menatapnya dengan napas tersengal. Rasa dingin menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuh. Aku tahu persis apa artinya itu. Aku bukan lagi wanita bodoh yang tidak mengerti tanda-tanda. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu itu bukan milikku. Karena sudah hampir setahun aku tak pernah berhubungan dengan suamiku. Raka selalu punya alasan. Lelah, pusing, banyak pikiran. Sementara di sisi lain, aku sering mendengar langkah kaki samar dari arah belakang rumah setiap malam. Dengan dada berdebar, aku menggenggam alat itu erat-erat dan melangkah menuju kamar Sinta. Sinta, panggilku, nadaku bergetar antara marah dan takut. Suara dari dalam kamar terdengar tergesa, seperti seseorang yang baru saja menutupi sesuatu. Lalu pintu terbuka pelan. Sinta muncul dengan wajah pucat, mata sembab, dan rambut acak-acakan. "Bu, kenapa, Bu?" Suaranya kecil sekali, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Aku mengangkat benda itu tinggi-tinggi, menatap matanya lurus. "Kau yang buang ini." Tatapan Sinta langsung turun ke lantai. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar. "Bu, saya bisa jelaskan." "Jelaskan?" Suaraku meninggi, tapi bergetar. "Jelaskan apa, Sinta? 2 garis ini artinya kau hamil. Siapa ayahnya?" Dia menunduk, menggigit bibirnya kuat-kuat. Air mata mulai mengalir pelan di pipinya. Saya gak bermaksud, Bu. Saya gak tahu harus gimana." Aku maju selangkah, tubuhku gemetar, antara marah dan tidak percaya. "Jawab, Sinta. Siapa yang membuatmu seperti ini?" Dia tak menjawab. Tangannya meremas ujung baju tidurnya, lalu perlahan, dengan air mata yang semakin deras, ia menatap ke arah kamar utama, kamarku. Mataku mengikuti arah tatapannya. Dan saat itu, dunia di sekelilingku seakan runtuh. Tidak perlu ada kata-kata lagi. Aku tahu jawabannya. Raka. Beberapa detik, aku hanya berdiri di sana. Hening. Hampa. Lalu aku tertawa, tawa getir yang bahkan membuat dadaku sendiri terasa sakit. "Jadi, suamiku?" tanyaku pelan, hampir seperti berbisik. "Suami yang kubela mati-matian, yang kupilih melawan restu orang tuaku, yang kukasihi sepenuh hati, dia yang membuatmu hamil." Sinta menutup wajahnya dan menangis semakin keras. "Maaf, Bu. Saya gak mau, saya salah, saya gak tahu kenapa bisa sejauh ini." "Berapa lama?" Aku menatapnya dingin. "Sudah berapa lama kau dengan dia?" "Bulan kedua, Bu," jawabnya di sela isak. "Awalnya cuma ngobrol. Terus, dia sering bantuin saya, katanya kasihan lihat saya sendirian." Aku hampir tak bisa menelan ludah. Dada terasa sesak, seolah ada batu besar menindih. Aku menatap Sinta, mencoba menahan air mata yang sudah menumpuk di pelupuk. "Dan kau pikir aku tidak kasihan pada diriku sendiri, Sinta? Aku yang menampungmu, memberimu tempat tinggal, bahkan kubuatkan sarapan setiap pagi." Sinta terisak keras. "Saya nyesel, Bu, sumpah saya nyesel, saya gak mau begini." Aku membalikkan badan, melangkah ke ruang tengah sambil menggenggam tes kehamilan itu. Nafasku berat. Setiap langkah seperti menusuk dada. "Raka!" teriakku kencang, memecah kesunyian rumah kecil itu. Suara langkah kaki dari luar terdengar tergesa. Tak lama kemudian, Raka muncul dari arah depan,
masih mengenakan seragam tokonya. "Kenapa, Li? Kok teriak-teriak?" tanyanya datar, seperti tak ada apa-apa. Aku menatapnya tajam. "Kau tahu ini apa?" tanyaku sambil mengacungkan alat itu. Ia menatap sebentar, lalu wajahnya berubah. "Itu, apa lagi, sih? Barang orang kali." Aku mendekat, menatap matanya dari jarak sedekat mungkin. "Barang orang? Barang orang yang tinggal di rumah ini cuma aku, kau, dan Sinta." Raka menelan ludah, matanya melirik ke arah kamar belakang, lalu cepat-cepat menghindar. "Kamu jangan asal nuduh, Lia. Aku gak tahu apa-apa." "Nuduh?" Aku hampir berteriak. "Aku lihat tatapan dia ke kamu, Rak. Aku dengar dari Buati, kamu keluar tengah malam lewat pintu belakang. Dan sekarang, ini." Aku menamparkan alat itu ke dadanya. 2 garis merah, Raka. "Anak siapa ini kalau bukan anakmu?" "Jangan gila kamu, Lia," bentaknya tiba-tiba. "Aku cuma bantu dia. Dia anak baik, cuma butuh perhatian, bukan seperti yang kamu pikir." Aku tertawa keras, tapi air mataku tumpah. "Perhatian? Di malam hari? Di kamar belakang? Dengan cincinmu yang jatuh di kamar mandi?" Wajah Raka mulai memucat. "Lia, aku..." "Cukup," potongku, suaraku serak. "Jangan lagi panggil namaku seolah aku masih istrimu yang bodoh. Aku tahu semuanya, Raka. Aku cuma butuh kau jujur." Dia menunduk, kedua tangannya mengepal. Hening beberapa detik. Lalu pelan-pelan, ia bicara. "Aku hilaf, Lia." Kata itu menamparku lebih keras daripada apapun. Hilaf. Satu kata yang selalu jadi alasan untuk menghancurkan segalanya. "Berapa kali?" tanyaku lirih. Raka diam. "Berapa kali, Raka?" "2 kali, suaranya nyaris tak terdengar. Aku menutup wajah, air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Rumah kecil yang dulu kupenuhi cinta kini berubah jadi neraka. Dinding-dindingnya terasa menjerit, seolah ikut menyaksikan kebusukan yang tersembunyi di dalamnya. Sinta masih menangis di pintu kamar, tubuhnya gemetar. "Bu, maafin saya," suaranya pelan, tapi menembus telingaku seperti duri. Aku menatap keduanya bergantian. "Kau, Sinta, pergi dari rumah ini. Malam ini juga." "Tapi, Bu..." "Pergi." Sinta tersentak, lalu berlari masuk ke kamar, mengemasi barangnya dengan terburu-buru. Sementara Raka hanya diam, berdiri di sudut ruangan, tak punya nyali sedikit pun untuk mendekatiku. Aku melangkah ke kamar, menutup pintu dengan keras. Di balik pintu itu, aku menangis sejadi-jadinya. Menangis untuk cinta yang kucintai sepenuh hati, tapi ternyata kotor dan berkhianat. Beberapa jam kemudian, kudengar suara koper diseret dari belakang rumah. Sinta keluar sambil menunduk, membawa tas kecil dan matanya bengkak. Ia berhenti sejenak di depan pintu kamarku. "Bu Lia," panggilnya lirih. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di tepi ranjang, memeluk bantal, menatap kosong ke dinding. "Maafkan saya, Bu," katanya lagi sebelum pergi. Langkah kakinya menjauh, lalu hilang di telan malam. Raka masih di ruang tengah, duduk tanpa suara. Saat aku keluar, matanya menatapku sayu. "Lia, aku benar-benar nyesel. Aku gak tahu kenapa bisa begini. Aku cuma ngerasa kamu udah jauh akhir-akhir ini. Kamu sibuk sama bayi, aku..." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan salahkan aku, Raka. Jangan pernah salahkan aku atas kebejatan yang kau pilih sendiri." Dia menunduk. Tak ada lagi kata-kata. Aku berdiri menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi tegas. "Mulai malam ini, tidurmu bukan di sini. Kau sudah hancurkan semuanya. Cinta, kepercayaan, bahkan rumah yang dulu kita bangun dengan harapan." Aku berbalik, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Di luar, kudengar langkah Raka yang berat. Pintu depan terbuka, lalu tertutup perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur sendirian, bukan karena sepi, tapi karena akhirnya aku tahu arti kehilangan yang sesungguhnya. Malam itu, udara di rumah terasa tegang.
Hujan turun pelan di luar, menciptakan irama yang seolah menunggu ledakan. Aku duduk di ruang tamu, tangan menggenggam alat tes kehamilan itu, menatap pintu depan setiap kali terdengar suara langkah. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Nafasku berat, jantungku berdegup kencang. Aku tahu malam ini harus terjadi. Aku tak bisa lagi menahan semua kecurigaan, sakit hati, dan kemarahan. Pintu depan akhirnya terbuka. Raka masuk, basah kuyup, payung di tangannya meneteskan air ke lantai. Ia tampak lelah, tapi itu bukan alasan bagiku. Aku berdiri perlahan, menatapnya dengan mata yang membara. Raka, suaraku pelan, tapi tegas. Ia menoleh, tersenyum tipis, dan berkata, "Lia, kenapa kamu di sini? Aku capek banget. Hujan-hujan begini." Aku tak peduli senyum itu. Aku melangkah ke arahnya, alat tes di tangan. "Ini hasil perbuatanmu, kan?" Matanya membeku seketika. Tangannya berhenti menutup pintu. "Apa maksudmu, Lia?" Suaranya terdengar dingin, tapi aku bisa menangkap getaran di dalamnya. "Jangan ngomong sembarangan, Lia," jawabnya singkat. Suaranya lebih keras dari biasanya, tapi tidak meyakinkanku. Ada ketegangan yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Aku menatapnya dalam-dalam, mataku tidak berkedip. "Aku tahu semuanya, Raka. Aku lihat semua perubahan, semua yang kau lakukan. Dia hamil, Sinta, dan aku yakin anak itu." Sebelum aku selesai, ia berteriak, "Sudah." Suaranya memecah keheningan malam, membuat aku terhenti sejenak. Tangannya gemetar, matanya merah dan memerah seperti menahan amarah dan rasa bersalah sekaligus. Aku mundur satu langkah, tapi menatapnya semakin tajam. "Raka, jangan bohong. Aku lihat tatapannya padamu, aku dengar bisikan kalian di malam hari. Aku tahu kau bersalah." Dia menunduk, menatap lantai, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Ada rasa takut, malu, dan kepanikan di mata itu. Tapi juga, sesuatu yang jelas, penyesalan. "Lia, aku salah. Aku benar-benar salah," katanya lirih. Aku tertawa getir, air mataku menetes. "Salah? Kau menyebutnya salah setelah kau hancurkan rumah tangga kita? Setelah kau hancurkan hatiku? Setelah kau menghancurkan kepercayaan yang kuberikan sepenuh hati?" Dia mencoba mendekat, tapi aku melangkah mundur. "Jangan sentuh aku," teriakku. "Aku masih ingin menjaga sisa harga diriku." Raka berdiri diam, tak mampu berkata lagi. Tangannya masih gemetar, matanya memerah. Aku bisa melihat seluruh pergulatan batinnya. Ada rasa bersalah yang luar biasa, tapi itu tak menghapus perbuatannya. "Lia, aku gak tahu harus gimana. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal." Suaranya pecah, mulai terdengar terisak. Aku menggeleng, menahan air mata dan amarah. "Terlambat, Raka. Terlalu terlambat. Aku tak bisa lagi percaya padamu. Tak bisa lagi memandangmu sama seperti dulu. Semua yang kau hancurkan, itu semua karena pilihanmu sendiri." Dia menunduk lagi, tak ada kata yang keluar. Hanya suara napas berat, sesekali terisak. Aku menatapnya lama, lalu menaruh alat tes itu di meja. "Besok pagi, kau keluar dari rumah ini. Aku tak mau melihatmu lagi, setidaknya sampai aku bisa menata hatiku. Aku masih punya anak yang butuh aku, dan rumah ini harus tetap aman, meski tanpa suamiku sendiri." Raka menatapku sekali, matanya berkaca-kaca. Ia ingin bicara, tapi tak ada kata yang bisa menghapus rasa sakit yang dia timbulkan. Ia hanya berdiri, diam, lalu perlahan menuju kamar, mengambil jaketnya, dan membuka pintu depan. Langkahnya berat, tapi ia pergi. Aku menutup pintu, tangan gemetar memegang gagang. Nafasku masih tersengal. Hujan masih turun pelan di luar, tapi di dalam rumah, sunyi. Sunyi yang berat, sunyi yang membakar hati. Aku duduk di sofa, memeluk bantal. Di luar hujan, di dalam dada, ada badai yang tak kalah deras. Aku tahu malam ini hanyalah permulaan dari luka yang lebih besar, tapi juga malam pertama di mana aku benar-benar menghadapi kenyataan. Suamiku telah mengkhianatiku, dan rumah yang kubangun dengan cinta kini terasa hampa.
Aku menatap alat tes itu di meja. 2 garis merah yang menghancurkan semuanya. 2 garis yang menandai awal dari keputusan berat yang harus kuambil. Dan aku, Lia, tidak akan menutup mata lagi. Tidak untuk siapapun. Malam itu, aku menangis, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk masa depan yang harus aku susun kembali, tanpa Raka. Malam itu, hujan deras mengguyur rumah kecil kami. Suara tetesan di atap dan gemuruh petir membuat suasana semakin mencekam. Aku duduk di ruang tamu, menatap Sinta yang kini berdiri di depanku, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat dan basah karena hujan yang menetes dari rambutnya yang acak-acakan. "Bu, maafkan saya," suaranya pecah, hampir terdengar seperti bisikan. "Saya tidak bermaksud. Saya hanya kesepian." Pak Raka yang mulai duluan. Dadaku seperti ditusuk ribuan jarum sekaligus. Jantungku berdetak kencang, napasku tersengal. Sinta menunduk, air matanya menetes, dan tangannya gemetar di depan tubuhnya, seolah menunggu hukuman yang tak terelakkan. Aku menatapnya lama, menahan amarah yang membara. Perlahan, tanganku terangkat, dan aku menamparnya. Suara tamparan itu memecah sunyi malam, membuat pintu kaca ruang tamu bergetar pelan. Sinta terhuyung ke belakang, menahan wajahnya, menahan tangis yang lebih keras. Tapi lebih dari itu, aku terkejut karena air mataku sendiri jatuh lebih dulu. Aku menutup wajah dengan tangan, napas tersengal, hatiku hancur. Semua rasa sakit, pengkhianatan, ketakutan, dan rasa tidak berdaya menyeruak begitu deras. Di pojok ruangan, Raka duduk, tubuhnya menunduk, kedua tangan menutupi wajah. Matanya merah, penuh penyesalan dan ketakutan. Tapi tak satu kata pun keluar dari bibirnya. Aku bisa merasakan rasa bersalahnya, tetapi juga kekakuannya, ketidakmampuannya menghadapi konsekuensi. Aku menarik napas panjang, menahan gemetar di tubuhku. "Sinta, pergi dari rumah ini." Malam ini juga, suaraku terdengar serak, tapi tegas. Dia terseduh, menunduk, lalu pelan-pelan berlutut di depanku. "Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya tak ingin membuat Ibu dan Pak Raka tersakiti. Saya janji, saya akan pergi jauh. Bu, saya tak akan kembali." Aku menatapnya, mataku masih basah, dada sesak. "Pergilah, Sinta. Aku tak ingin melihatmu lagi." Sinta menunduk, lalu berbalik dan berlari menuju pintu belakang. Hujan membasahi tubuhnya. Sepatu dan kaki basah, namun langkahnya cepat, seperti ingin segera menjauh dari neraka yang ia buat di rumah ini. Aku menunduk, tangan masih menutupi wajah, mencoba menahan tangis. Hujan malam itu terasa dingin di kulitku, tapi panas rasa sakit dan pengkhianatan menembus jauh ke dalam hati. Raka masih diam di pojok, menunduk. Aku menatapnya perlahan. "Dan kau, Raka?" Suaraku pelan tapi menusuk. "Kau tak bicara satu kata pun, tapi aku tahu apa yang kulihat. Malam ini, kau tak hanya mengkhianatiku, tapi kau juga menghancurkan diri sendiri." Ia menunduk lebih dalam, sesekali mengusap wajah dengan telapak tangan. "Lia, aku salah. Suaranya patah, terputus. Aku menarik napas dalam, menahan gemetar di tangan. "Cukup. Aku tak ingin mendengar alasanmu lagi. Aku lelah, sangat lelah. Dan mulai malam ini, kau tidur di luar kamar. Aku butuh waktu sendiri, untuk menata hatiku. Untuk memutus semua kenangan yang kau buat hancur." Raka tetap diam, tubuhnya kaku, tak mampu melawan keputusan itu. Aku tahu ia takut. Takut kehilangan, takut menghadapi kenyataan. Tapi rasa takutnya tak bisa menghapus rasa sakit yang sudah ia tanam di hatiku. Aku menatap ke arah hujan yang menimpa jendela ruang tamu. Suara derasnya seperti ikut menangis bersamaku. Tubuhku masih gemetar, tapi ada satu hal yang mulai jelas di benakku. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini merusak masa depanku lebih jauh. Malam itu, di ruang tamu rumah kecil kami, 3 hati hancur. Aku, yang merasa dikhianati, Raka, yang dihantui rasa bersalah, dan Sinta, yang tersesat dalam kesalahan dan penyesalan. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berbisik pada diri sendiri. "Ini belum akhir, Lia, tapi ini awal dari kebangkitanmu.
Hari-hari setelah malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rumah kecil yang dulu penuh tawa dan aroma masakan hangat kini menjadi kuburan bagi hati dan rasa percaya yang hancur. Aku hanya diam. Tidak bicara, tidak menyapa Raka, bahkan untuk sekadar menatap mata anak kami. Suara tangis bayi yang dulu membuatku tersenyum, kini hanya menambah sesak di dada. Setiap kali aku mendengar langkah Raka, jantungku berdebar, dan tubuhku otomatis menegang. Raka mencoba mendekat. Suaranya lirih, penuh penyesalan. "Lia, aku minta maaf. Aku menyesal, benar-benar menyesal." Aku menatapnya dingin, mematung di sofa, tangan memegang bayi kami dengan erat. "Kau sudah tidur dengan perempuan di rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri, Raka," ucapku pelan tapi menusuk, setiap kata menembus udara seperti pisau. Raka menunduk, tubuhnya seolah mengecil, tidak mampu membela diri. Ia tahu tidak ada alasan yang bisa menebus pengkhianatan itu. Aku berdiri, menatap rumah yang kini terasa asing. Dinding yang dulu kusiram cat dengan senyum harap kini hanya mengingatkanku pada luka. Lantai yang kukerjakan sendiri kini menjadi saksi bisu dari pengkhianatan. Setiap sudut rumah, setiap jendela, bahkan aroma masakan yang masih tersisa di udara, semua membawa ingatan pahit yang tak bisa kuhapus. Di meja makan, terlihat surat cerai yang Raka ajukan diam-diam beberapa minggu lalu. Aku menatapnya lama. Tangan gemetar memegang pena, lalu perlahan kububuhi tanda tangan. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang menyayat hati. Aku mengangkat anakku, menatap wajah kecil yang polos. Bibirnya tersenyum tipis, tak tahu apa yang terjadi. Dadaku terasa hancur, tapi aku menahan tangis. Aku harus kuat, setidaknya untuknya. "Maafkan ibu ya, sayang," bisikku pelan. "Ibu akan menjaga kamu sendiri, jauh dari orang yang tak menghargai cinta dan kepercayaan." Raka berdiri di pojok ruangan, matanya merah, menatapku dengan hampa. Kata-kata penyesalan tak lagi mampu menembus dinding yang kubangun dari sakit hati. Ia mencoba melangkah mendekat, tapi aku hanya menunduk, menggenggam erat anakku, dan berjalan ke mobil. Aku membawa semua barang penting, tas bayi, mainan, dan dokumen-dokumen. Rumah ini akan tetap ada, tapi bukan lagi untukku. Bukan lagi untuk cinta yang dulu kuberi sepenuh hati. Saat menutup pintu rumah untuk terakhir kalinya, aku menoleh sebentar. Raka berdiri di teras, tubuhnya kaku, tangan tergenggam di samping. Aku tahu ia menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Mobil berjalan menjauh, meninggalkan rumah yang kini menjadi neraka. Hujan mulai reda, tapi luka yang tertinggal jauh lebih dalam daripada dinginnya malam. Di perjalanan, aku menatap anakku yang tertidur di pangkuanku. Bibirnya bergerak kecil, meringis seperti ingin tersenyum. Hatiku luluh, tapi aku menahan air mata. Aku tahu, aku tak bisa kembali. Tidak untuk Raka, tidak untuk rumah ini. Ini bukan hanya soal pengkhianatan suami atau penghuni kos yang salah langkah. Ini tentang harga diri, tentang cinta yang harus dihargai, dan tentang keberanian untuk memulai kembali. Aku menarik napas panjang, menatap jalanan yang basah. Dalam hatiku, aku berjanji, aku akan membangun hidup baru, rumah baru, dan cinta baru, bukan dari pengkhianatan, tapi dari ketulusan dan keberanian untuk melangkah sendiri. Setelah meninggalkan rumah yang penuh luka, aku memutuskan untuk pindah ke kota lain. Kota yang asing, tapi memberiku harapan akan awal baru. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di lantai 3 gedung sederhana. Tidak besar, tapi cukup untukku dan anakku. Setiap sudut kuberi sentuhan sederhana. Tirai putih bersih, vas bunga kecil di jendela, dan beberapa bingkai foto anakku yang selalu membuatku tersenyum. Pagi pertama di kota baru itu, aku membuka laptopku, mencari lowongan pekerjaan, dan akhirnya menemukan sesuatu yang terasa pas, perancang dekorasi acara. Dunia itu asing, penuh warna, dan menuntut kreativitas. Tapi aku tahu, itu adalah dunia di mana aku bisa memulai dari nol tanpa bayangan masa lalu. Hari-hari awal penuh perjuangan. Aku belajar menata bunga, memilih warna kain, dan merancang tema acara dengan perhitungan yang tepat. Kadang anakku menangis di tengah malam, tapi aku menahan diri, menenangkan hatiku, dan tetap fokus pada tujuan.
Orang-orang mengenalku sebagai janda muda yang tangguh. Tidak banyak yang tahu tentang luka yang kusembunyikan. Mereka hanya melihat wanita yang tekun, pekerja keras, dan selalu siap membantu. Suatu hari, aku menerima proyek pertama besar, pernikahan di gedung hotel mewah. Aku datang dengan tas penuh sampel kain, bunga segar, dan sketsa dekorasi. Klien menatapku, lalu tersenyum. "Bu Lia, kami dengar Anda sangat teliti. Kami percaya sama Anda," kata seorang wanita parubaya, sambil menatap anakku yang duduk di stroller. Aku tersenyum, menunduk sopan. "Terima kasih, Bu. Saya akan pastikan semuanya sesuai harapan." Acara itu berjalan lancar. Setiap meja dihias dengan detail yang rapi, bunga-bunga diatur simetris, dan lampu-lampu gantung menyorot dengan sempurna. Tamu-tamu kagum, memuji kreativitas dan ketelitian dekorasi. Kabar baik pun mulai datang. Dari satu acara ke acara lain, namaku dikenal. Teman-teman baru, klien, dan vendor mulai mempercayaiku. Bisnisku tumbuh, perlahan tapi pasti. Dari satu proyek kecil, aku kini menangani beberapa pernikahan dan ulang tahun sekaligus. Yang paling membahagiakan adalah anakku. Ia kini tertawa lebih lepas, bermain tanpa melihat bayangan kesedihan di wajah ibunya. Setiap kali ia tersenyum, aku merasa seperti bisa menelan semua luka yang pernah ada. Aku belajar untuk tidak menoleh ke masa lalu lagi. Raka, Sinta, dan pengkhianatan mereka hanyalah cerita yang kutulis di belakang buku hidupku. Yang penting sekarang adalah masa depan, pekerjaan yang kucintai, dan anak yang kukasihi sepenuh hati. Sore itu, aku duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang mulai menyala. Angin membawa aroma hujan yang baru reda, dan aku tersenyum tipis. "Ini baru permulaan, Nak," bisikku pada anakku yang tertidur di pangkuanku. "Ibu janji, kita akan bahagia, tanpa siapapun yang pernah menyakiti kita." Dan di malam yang tenang itu, aku merasakan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kebebasan, kekuatan, dan harapan yang nyata. Aku, Lia, sedang memulai babak baru. Babak yang kubangun sendiri, dari nol, dengan keberanian dan cinta yang tulus untuk anakku. Dunia mungkin pernah menghancurkan hatiku, tapi sekarang, aku yang membangun kembali. Aku yang menentukan arah hidupku. Aku yang memilih kebahagiaan sendiri. Bisnisku berkembang, reputasiku tumbuh, dan aku mulai menerima tawaran proyek dari luar kota. Setiap undangan untuk mengatur dekorasi pesta atau pernikahan menjadi bukti nyata bahwa aku bisa berdiri tanpa Raka. Orang-orang mulai memanggilku, Bu Lia, janda muda yang tangguh, dan aku membiarkan mereka memanggil begitu. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa bersalah. Hanya kebanggaan akan kekuatan yang kutemukan dalam diriku sendiri. Malam itu, saat lampu apartemen menyala lembut, aku menatap anakku yang tertidur nyenyak. Rasanya seperti dunia ini milikku kembali. Dan aku tahu, apapun yang terjadi di masa lalu, aku akan selalu bisa bangkit. Aku tersenyum sendiri, menutup mata, dan berbisik. Ini baru awal. Dan aku, Lia, siap menghadapi apapun. Sendiri atau bersama siapapun yang pantas dalam hidupku. 5 tahun berlalu sejak hari aku meninggalkan rumah itu, rumah yang dulu jadi saksi bagaimana hidupku hancur. Kini aku bukan lagi Lia yang dulu. Aku dikenal sebagai pemilik Lia Decor, usaha dekorasi yang sudah dipercaya menangani berbagai acara besar. Aku hidup tenang bersama anakku, tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Pagi itu, aku mendapat proyek besar, dekorasi pernikahan di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Aku datang lebih awal, memastikan semua detail berjalan sempurna. Lampu gantung kristal sudah terpasang, bunga-bunga putih segar memenuhi ruangan, dan pelaminan berdiri megah di tengah aula. Aku sedang menata rangkaian mawar di sudut panggung, ketika seseorang memanggil pelan di belakangku. "Lia." Suaranya serak, tapi nada itu, aku mengenalnya. Suara yang dulu selalu membuatku bergetar, tapi kini hanya menimbulkan dingin di dadaku. Aku menoleh perlahan. Raka. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya kusam, matanya cekung, dan pakaiannya lusuh seolah sudah lama tak tersentuh kemewahan. Rambutnya acak-acakan, ada garis lelah di wajahnya yang dulu tampan. Aku terpaku sesaat, bukan karena rindu,
Tapi karena tak percaya bahwa pria yang dulu meninggalkanku kini tampak begitu hancur. Mas Raka, suaraku akhirnya keluar, tenang tapi datar. Dia menunduk, seolah malu menatapku. Aku gak punya tempat tinggal lagi, Lia. Semua usahaku bangkrut. Sinta ninggalin aku. Aku nyari kamu udah lama. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tanganku masih memegang tangkai mawar putih yang belum sempat kutata. Lalu kenapa kau datang padaku, Mas? Aku bukan siapa-siapa lagi buatmu. Dia melangkah mendekat, tapi langkahnya ragu. Aku cuma butuh tempat istirahat. 1 malam aja. Aku gak tahu harus kemana lagi. Aku menyesal, Lia. Semua yang kulakukan dulu salah. Hatiku bergetar sesaat, tapi bukan karena iba, melainkan karena teringat semua malam yang kulalui dalam air mata saat dia bersenang-senang dengan Sinta di rumah yang kubangun dengan cinta. Mas, ucapku pelan, namun setiap kata keluar dengan mantap. Rumah yang dulu kau nodai sudah aku jual. Dan pintu hidupku tidak lagi terbuka untukmu. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lia, tolonglah. Aku gak minta kau terima aku lagi. Cuma, bantu aku sedikit aja. Demi anak kita. Aku terdiam. Kata, anak, membuat dadaku terasa sesak sesaat. Tapi aku cepat menegakkan kepala. Anak kita sudah tumbuh tanpa tahu arti ayah yang mengkhianati ibunya. Dan lihat, dia baik-baik saja. Aku juga. Jadi jangan bawa-bawa dia hanya untuk mengemis simpati. Raka terisak. Lututnya hampir lemas. Aku salah, Lia. Aku kehilangan segalanya. Sinta pergi waktu tahu aku bangkrut. Aku cuma ingin mulai dari awal. Aku menatapnya lama. Lalu aku berkata tenang, awal yang kau cari, Mas, seharusnya kau jaga waktu aku masih berdiri di sampingmu. Sekarang sudah terlambat. Aku berbalik, melanjutkan pekerjaanku, menata bunga dengan hati yang kini lebih kuat dari baja. Di belakangku kudengar langkahnya menjauh, disertai suara napas berat yang terdengar, seperti sisa penyesalan yang tak akan pernah usai. Sebelum keluar ruangan, ia sempat berkata lirih, kau benar-benar udah gak punya sedikit pun rasa padaku, Lia. Aku menatap pantulan wajahku di cermin kecil di tangan, wanita yang dulu rapuh, kini tampak tenang dan berwibawa. Aku masih punya rasa, Mas, ujarku tanpa menoleh. Rasa syukur, karena Tuhan sudah membebaskanku darimu. Dan dengan itu, aku menancapkan bunga terakhir di vas, berdiri tegak, dan tersenyum pada hasil karyaku sendiri. Pelaminan indah yang melambangkan cinta, tapi juga sekaligus pengingat bahwa tidak semua cinta harus dipertahankan. Raka pergi, langkahnya gontai. Dan aku tahu, hari itu bukan hanya hari kerja biasa, tapi hari ketika aku benar-benar melihat dengan mata kepalaku sendiri, betapa semesta tak pernah tidur. Apa yang dulu dicuri dengan kebohongan, akhirnya dikembalikan dengan penyesalan yang panjang. Malam itu, lampu-lampu kota mulai redup, memberi bayangan hangat di jendela rumah baru kami. Rumah yang kubangun bukan dari derita atau pengkhianatan, tapi dari cinta yang tulus, kerja keras, dan keberanian untuk memulai kembali. Aku melangkah masuk, menutup pintu dengan perlahan, dan menarik napas panjang. Bau cat baru dan kayu polos menyambutku, tapi kali ini bukan mengingatkan pada luka, melainkan pada babak baru hidupku. Di ruang tamu, Ardi menungguku sambil duduk di sofa. Senyumannya lembut, matanya menatapku dengan penuh perhatian. Anakku berlari ke arahnya dan memeluk lututnya, tertawa lepas. Suasana hangat itu membuat dadaku mekar lega. Kamu masih ingat dia? Ardi bertanya sambil menyandarkan kepalanya ke tangan, menatapku penuh arti. Aku tersenyum tipis, menatap anakku yang kini tertawa ceria di lantai. Aku cuma ingat rasa sakitnya. Tapi sekarang aku tahu, rasa sakit itu yang membuatku jadi kuat. Rasa sakit itu yang mengajari aku untuk bangkit dan menghargai diriku sendiri. Ardi berdiri dan mendekat, menaruh tangan di bahuku. Kau memang luar biasa, Lia. Aku selalu kagum dengan cara kamu berdiri, menghadapi semua itu. Aku menatap matanya, merasakan kehangatan yang berbeda dari yang pernah kudapatkan. Tak ada rasa takut, tak ada trauma yang menahan langkahku. Hanya ketenangan dan kepastian bahwa aku akhirnya menemukan seseorang yang menghargai aku apa adanya. Dulu aku sering merasa hancur,
ucapku lirih, seolah membagi rahasia yang jarang kusampaikan. Tapi sekarang aku sadar, semua luka itu jadi kekuatan. Itu yang membuat aku mampu mencintai lagi, mampu percaya lagi, dan mampu membangun hidup yang aku mau. Ardi tersenyum, menggenggam tanganku lembut. Dan aku akan selalu ada di sisi kamu, nak, dan anak kita. Kita akan hadapi semua ini bersama-sama. Aku menunduk sebentar, menatap anakku yang kini tertidur di pangkuanku. Aku ingin dia tahu bahwa ibu dan ayahnya bisa kuat, bisa bertahan, dan bisa bahagia. Bahwa luka itu bukan untuk dijadikan beban, tapi untuk jadi kebanggaan, karena dari sana aku belajar menjadi lebih baik. Ardi mendekat, memelukku, dan aku membalas pelukannya. Rasanya hangat, aman, dan damai. Tidak ada bayangan masa lalu yang menekan, tidak ada pengkhianatan yang menghantui. Hanya kebersamaan yang tulus dan hati yang sudah pulih. Aku menatap sekeliling rumah. Setiap sudut, setiap dinding, dan setiap cahaya lampu menegaskan satu hal, aku telah menaklukkan semua luka. Aku membiarkan diri merasakan kebahagiaan tanpa rasa bersalah. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi simbol dari kebangkitan dan keberanian seorang wanita yang tidak lagi takut menghadapi dunia. Aku tersenyum tipis, lalu berbisik pada diri sendiri. Lia, semua yang pernah kau tangis, semua yang pernah kau derita, kini menjadi kebanggaan. Dan ini baru permulaan. Ardi menatapku, penuh cinta dan penghargaan. Lia, kau tahu, aku bahagia bisa berada di sini bersamamu. Bersama keluarga kecil kita. Aku mengangguk, memeluknya lebih erat. Aku juga, Ardi. Aku bahagia. Dan kali ini, aku tahu, kita akan menjaga kebahagiaan ini. Bersama-sama. Malam itu, di rumah yang hangat dan damai, aku menutup mata dan tersenyum. Luka yang dulu menghancurkan kini berubah menjadi kebanggaan. Aku, Lia, akhirnya benar-benar berdiri, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Dan kali ini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merenggut itu lagi. Kini, aku hidup bahagia bersama suami dan anakku. Suara tawa anakku memenuhi rumah, mengusir sisa-sisa bayangan malam-malam panjang yang dulu pernah membekap hatiku. Ardi selalu ada, bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai sahabat dan penopang ketika aku merasa ragu akan diri sendiri. Setiap pagi, aroma kopi dan kue hangat menyambut kami, sementara sinar matahari menembus tirai putih yang baru. Usahaku kini sudah besar. Dari satu proyek kecil, Lia Decor berkembang menjadi perusahaan dekorasi yang dipercaya menangani acara-acara besar, dari pesta pernikahan hingga ulang tahun yang mewah. Banyak orang mengenalku sebagai perempuan yang tangguh, yang tidak hancur oleh pengkhianatan, dan aku menerima pujian itu dengan senyum, tapi juga dengan rasa syukur yang dalam. Kadang, aku melewati jalan di mana rumah lamaku dulu berdiri. Bangunannya sudah diganti, dindingnya dicat ulang, tetangga baru menempati. Hatiku tetap tenang. Aku tak pernah menoleh ke masa lalu itu, karena semua yang ada di sana hanyalah kenangan pahit yang tak lagi memiliki kekuatan atas hidupku. Rumah itu bukan lagi tempat tinggal. Itu kini seperti kuburan dari cinta yang dikhianati, dari pengkhianatan yang pernah menorehkan luka di hati. Dan aku, Lia, berdiri di sini, utuh dan kuat, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berhasil bangkit. Aku menatap anakku bermain di taman belakang rumah baru kami, senyumannya murni, bebas dari bayangan masa lalu. Aku tahu, setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan untuk tidak menoleh ke belakang, telah membawaku ke titik ini. Dari puing-puing rumah lama yang pernah mereka bakar sendiri, aku membangun kehidupan yang lebih indah, lebih aman, dan lebih penuh cinta. Setiap tetes air mata, setiap malam panjang yang kulewati sendiri, semua menjadi fondasi bagi kebahagiaanku saat ini. Aku tersenyum tipis, menatap langit senja dari jendela. Terima kasih, hidup, bisikku pelan. Karena melalui semua luka itu, aku menemukan diriku. Dan kini, aku bahagia. Dan di sana, dalam damai yang kutemukan, aku tahu satu hal pasti. Aku, Lia, telah memenangkan hidupku sendiri. Bukan karena balas dendam, tapi karena keberanian untuk bangkit dan memilih kebahagiaan di tanganku sendiri. Tamat.